Dia telah menjadi mimpi buruk terburuk bagi para perundung. Setelah sangat menderita di tangan mereka di masa lalu, kini dia menghajar mereka dengan kebencian murni, tanpa ampun sama sekali. Para berandalan ini suka menyiksa korban mereka, tapi begitu bertemu seseorang yang lebih kuat, mereka kabur. MC kita dipenuhi amarah yang begitu besar, hingga dia mengabaikan korban hanya untuk mengejar penyerangnya. Tidak peduli berapa banyak musuh yang menghalangi jalannya. Dia langsung maju dan menghajar mereka semua dengan sekuat tenaga. Dikuasai amarah, anak itu mengalahkan para anak buah dan menendang pintu si bos hingga terbuka. Dia menghabiskan seluruh hidupnya diinjak-injak, tapi sekarang dialah yang menghancurkan mereka di bawah sepatunya. Mari kita kembali 1 tahun ke belakang untuk memahami dari mana datangnya amarah ini. Protagonis kita, Kang Han Noel, sedang di sekolah nongkrong bersama temannya, Seung, mengobrol tentang kejuaraan MMA yang akan datang. Tiba-tiba, segerombolan anak laki-laki mulai berlari ke arah yang sama, yang membuatnya cukup penasaran. Ternyata, itu semua karena seorang gadis baru yang sepertinya ditaksir oleh setiap pria. Setiap detik berlalu, dia semakin dekat sampai dia berhenti tepat di depannya, membuatnya sangat canggung. Dia mulai meminta maaf seperti orang bodoh, tapi gadis itu hanya meraih tangannya dan berbicara seolah-olah sudah mengenalnya. Siswa-siswa lain sangat marah melihat kejadian ini. Beberapa waktu kemudian, di kantin, seorang anak dengan potongan rambut mangkok datang untuk meminta bantuan, menceritakan kisah sedih tentang membantu anak-anak kelaparan dan mengaku tidak bisa pergi karena kakinya patah. Jadi dia bertanya apakah Hanul bisa menangani pengiriman kali ini. Kang Hanul setuju dan bergegas pergi untuk membantu anak-anak itu. Dia pergi ke pasar, membeli persediaan, dan bergegas ke alamat yang diberikan pria itu. Ketika sampai di sana, dia melihat sekelompok pria yang lebih tua di dalam kelas, sampai seorang raksasa muncul di belakangnya, dan dia menyadari itu adalah jebakan. Dia berdiri menghadap para perundung yang mengatakan ini semua karena pertemanannya dengan si rambut mangkok. Anak yang menjebaknya mencoba meminta maaf, tetapi ketua perundung punya ide untuk memaksa si kacamata memukulnya, atau mereka berdua akan dihajar. Tidak mau dipukuli, Kang Hanul mulai dihajar habis-habisan, sementara para perundung hanya menertawakan situasi tersebut. Entah dari mana, gadis populer bernama Elva muncul dan memutuskan untuk membantunya, membawanya pergi dari para perundung itu. Malam itu juga, dia mulai mengerti mengapa sebagian orang memilih bunuh diri, itu karena mereka tidak melihat jalan keluar lain, dan itulah yang dia rasakan saat itu. Sung menemukannya dan bertanya sejak kapan semua ini dimulai. Dia, yang ingin sendirian, menyuruhnya berhenti berpura-pura peduli padanya dan pergi sambil mengatakan jika dia mengikutinya. Keesokan harinya di sekolah, dia sedang makan di sekolah, dan si perundung kembali ke sana untuk memukulnya dengan mengatakan ada lalat di kepalanya. Tidak puas, seorang lagi juga pergi ke sana dan mencoba memukulnya, tetapi temannya datang tepat waktu dan menghentikannya. Si perundung menjadi marah dan mulai memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya. Dia benar-benar malu. Si perundung berkata sekolah sudah berakhir untuknya dan meninggalkan kelas. Seorang perundung bertanya mengapa dia tidak memukulnya, dan yang lain menjawab bahwa nafsu makannya menjadi gila. Dalam perjalanan pulang, Hanul sekali lagi menyuruhnya berhenti mengikutinya, tapi dia menolak karena dia peduli padanya. Pada hari dia melompat ke sungai untuk menyelamatkannya. Saat itulah ayahnya mulai menyentuh tubuhnya. Dia, yang tidak tahu siapa gadis itu, adalah satu-satunya yang peduli padanya, dan baginya, dia jauh lebih dari seorang ayah. Jadi dia akan peduli padanya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Saat dia berbalik untuk menjelaskan mengapa dia menghilang begitu saja, saat itulah dia menyadari dia diculik. Di tengah beberapa bangunan terbengkalai, ada Shungha yang dikelilingi oleh para perundung. Mereka mulai menahannya. Dia mulai berteriak. Pemimpin mereka melepas kaus kakinya yang kotor dan membungkam mulutnya. Mereka mulai menyentuh seluruh tubuhnya, dan dia memiliki tatapan yang benar-benar kosong. Dan datanglah Noel, mencoba menjadi pahlawan, tetapi dia hanya dipukul dengan tongkat dan jatuh ke tanah. Sekarang selain dia disentuh, dia juga dipukuli. Tidak mengerti, dia bertanya mengapa mereka melakukan ini. Pemimpin kelompok itu menatapnya dengan dingin dan menjawab, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Dia dengan putus asa memohon mereka untuk berhenti. Tapi tidak puas, penyerang itu merobek pakaiannya dan memutuskan untuk melanjutkan penyimpangannya, menghancurkan hidup gadis itu selamanya. Newell mulai menyalahkan dirinya sendiri karena gagal, dan di sanalah dia bersumpah untuk menjadi sekuat mungkin. Setelah malam yang menakutkan itu, dia mencoba bergabung dengan gym pertarungan, tetapi tidak berhasil. Dalam perjalanan pulang, dengan kepala tertunduk, dia melihat penjahat merampok seorang pria mabuk. Muak dengan dunia yang tidak adil ini, dia mencoba campur tangan dan maju dengan batu. Tapi karena tidak berguna, dia akhirnya tersandung batu di tanah dan kalah dalam pertarungan bahkan sebelum dimulai. Para preman menatapnya, bingung dengan pemandangan itu. Saat mereka akan menyerangnya, seorang gadis muncul menendang salah satu dari mereka di wajah, membuat semua orang terkejut.
Yang lain mencoba memukulnya dengan botol kosong, tapi dia menghindar dengan terampil, mencengkeram kerah bajunya, dan melakukan gerakan berputar padanya. Dia mengalahkan para preman itu sendirian, dan sang protagonis kagum dengan kekuatannya. Mereka membawa pria mabuk itu dan melanjutkan perjalanan. Selama berjalan pulang, Hanul bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu kuat. Dia berkata dia hanya mengalahkan para preman itu karena bantuannya. Dia tidak langsung mengerti jawabannya. Jika bukan karena gerakan bodoh itu, mereka pasti akan melihatnya datang. Dia bertanya padanya bagaimana dia tahu cara bertarung. Jawabannya tidak terduga, dengan pamannya. Ya, pria mabuk itu adalah pamannya dan juga guru bela dirinya. Mendengar itu, dia membungkuk hormat dan mulai memohon padanya untuk melatihnya juga, tetapi pria itu terus tidur persis seperti yang dibayangkan Hanul. Beberapa detik kemudian, dia dengan cepat bangun dan memperingatkannya bahwa latihannya bisa sangat melelahkan. Hanul menyadari tidak ada penolakan dan kemudian mulai berterima kasih padanya. Setelah banyak bicara, dia hanya perlu menandatangani kertas untuk menjadi muridnya, tetapi dia menemukan klausul 8:2 tentang uang dari pertarungan. Si pemabuk menjelaskan bahwa bagian 8 adalah miliknya. Karena Hanul menginginkan kekuatan dan bukan kekayaan, dia mengambil pulpen dan menandatangani kertas itu. Si pemabuk cukup senang dengan keputusannya, dan pria itu menyambarnya seolah-olah itu adalah emas. Lalu dia menoleh ke orang di ujung telepon yang telah dia ajak bicara selama ini. Pria mabuk itu membual bahwa dia akhirnya mendapatkan mainan baru untuk dimainkan. Pahlawan kita merasa seperti sedang dipermainkan. Kelas yang dia daftarkan, bela diri untuk wanita, UPS. Kang Hanuel bertanya, apakah dia mainan yang disebutkan di telepon? Pria itu menyuruhnya melepas kacamatanya. Dia melakukannya, tapi bertanya, kenapa? Pria mabuk itu berkata dia akan tak terhentikan tanpanya, tetapi anak itu bingung. Sang master berjanji semuanya akan masuk akal pada akhirnya. Kang Hanul bertanya tentang tamu mereka, dan pria mabuk itu menyebutkan kompetisi MMA remaja terkuat yang akan datang, mengatakan tamu mereka adalah alasan itu terjadi. Saat itu, tamu itu masuk. Bahkan sebelum anak itu sempat memprosesnya, terdengar suara dentuman keras di dalam ruangan. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit, seorang pria tua, Kang Docul, sedang berpikir keras. Dia adalah bos besar grup Hyun Sung yang bertanya tentang Kang Yon. Asistennya berkata turnamen itu menghentikan cucunya mencari gara-gara, membuktikan rencananya berhasil. Kang Docul bertanya mengapa cucunya suka melawan orang kuat. Asisten itu berkata Kang Yon ingin menonjol dengan keterampilan bertarungnya, merasa diabaikan oleh kalangan elit. Kemudian asisten itu menyinggung perceraian orang tua remaja itu, hanya untuk meminta maaf karena telah bersikap brengsek. Tapi pria tua itu bilang, tidak, aku benar, dan mengatakan perceraian putranya benar-benar mengacaukan cucunya. Dia kemudian bertanya pada asistennya, apakah dia menemukan teman latih tanding untuk cucunya, karena terakhir kali dia sangat bersemangat. Dia memeriksa setiap sekolah di Korea untuk menemukannya. Jadi, asistennya bilang, ya, sudah menemukan satu, dan mengatakan orang itu menandatangani kontrak atas kemauannya sendiri. Pria tua itu menjadi sangat penasaran tentang siapa orang liar ini. Sementara itu, kembali ke dojo, teriakan marah memantul di dinding. Pahlawan kita tertelungkup di lantai. Bocah itu melonggarkan dasinya, mengatakan si kutu buku ini tidak bisa membantunya berlatih karena satu pukulan saja membuatnya pingsan. Si pemabuk tertawa, mengatakan bukan pukulan yang membuat Kang Hanul terjatuh. Ini membuat Kang Yian sangat penasaran. Jadi sang guru menjelaskan bahwa pahlawan kita yang tidak makan atau tidur berhari-hari, tidak pingsan, hanya tertidur pulas. Si pemabuk lalu membual bahwa murid barunya tidak akan mudah dikalahkan. Kang Yian marah, mengatakan dia pernah mengalahkan orang yang lebih tangguh sebelumnya. Jadi sang guru berkata semuanya akan terungkap pada waktunya. Kemudian, suara aneh membangunkan pahlawan kita. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa tertidur dan mengatakan suara itu merusak nafsu makannya hanya untuk menyadari itu adalah suara kunyahannya sendiri. Kang Hanul terkejut karena dia tidak ingat mulai makan, lalu dia menyadari dia sudah makan banyak sekali. Segera setelah itu, dia melihat seseorang di depannya. Kang Yon, yang senang melihatnya bangun, mulai menggodanya karena makan dan tidur pada saat yang bersamaan. Pahlawan kita bertanya siapa dia, tidak mengenalinya tanpa kacamata. Tiba-tiba, dia merasa kaget dan mundur dengan cepat. Kang Hanul menuntut untuk tahu mengapa pria jangkung itu mencoba menendangnya, tetapi pria itu tidak tahu apa-apa. Kang Yon takjub bahwa seseorang yang tidak bisa melihat dengan baik bereaksi hanya karena pikiran tentang sebuah tendangan. Para remaja itu tertarik saat si pemabuk menjelaskan bahwa itu adalah pengaruh penglihatan buruk pahlawan kita. Sang guru mengingatkan pria jangkung itu bahwa dia tidak bisa mengalahkan murid barunya. Sementara si pendek penasaran, siswa Esma jangkung itu menganggapnya lucu dan mengatakan pada Kang Hanul ini adalah akhir baginya.
Pahlawan kita bertanya kepada gurunya mengapa remaja asing ini ingin memukulinya, jadi gurunya mengingatkannya bahwa dia menandatangani kontrak dengan sukarela, dan sekarang mereka bisa memukulinya secara legal. Kang Hanul bingung dengan penipuan ini. Baru saat itulah dia terkejut. Pria yang lebih tinggi melayangkan pukulan kuat, menjatuhkan pahlawan kita ke tanah. Kang Yon senang bisa membuktikan bahwa dia lebih kuat dari si kutu buku kurus. Ini membuat si pemabuk tersenyum. 2. Keterkejutan Kang Yon. Lawannya memanggil si pemabuk. Pahlawan kita ingin membatalkan kontrak, mengatakan itu tidak berguna jika itu berarti akhir baginya. Kang Yian terkejut melihat seseorang sekurus pahlawan kita bangkit kembali setelah menerima kekuatan penuhnya. Jadi dia menyerangnya lagi, memukul dengan sekuat tenaga. Dia kemudian mengangkat kakinya untuk melanjutkan kombonya, menendang bagian belakang kepala pahlawan kita untuk membenturkannya ke tanah. Kang Yon mencoba mengatur napasnya, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa merasakan kontak apapun dengan tinjunya. Dengan itu, pahlawan kita mulai memohon ampun. Lawannya terkejut melihatnya tidak terluka. Si pemabuk berkata si anak ajaib tidak bisa mengalahkan Kang Hanul tanpa kacamatanya. Ini membuat bocah itu marah, menuntut penjelasan, melihat betapa lemah dan menyedihkannya pahlawan kita. Jadi sang guru menjelaskan itu karena penglihatan emasnya, membuat kedua remaja itu bingung. Dia menjelaskan bahwa karena lawan seorang petarung selalu mencoba menghindari serangan terakhir, seseorang akan mencoba membuatnya tidak terduga. Namun tidak peduli seberapa terampil seorang petarung menyembunyikan gerakannya, ada bagian tubuh yang selalu membocorkannya. Bagian itu adalah batang tubuh, yang bereaksi secara naluriah tidak peduli bagaimana seseorang mencoba mengubah arah lengannya. Namun Kang Yon sama sekali tidak tahu bagaimana penglihatan emas itu relevan. Jadi pria mabuk itu menjelaskan bahwa rintangan terbesar dalam melihat batang tubuh dengan benar adalah, ya, matamu sendiri. Karena terlalu banyak yang terjadi untuk fokus pada satu titik. Pikirkan preman-preman menakutkan dengan banyak tato. Ini seperti kelebihan sensorik, sama seperti mencoba melakukan gerakan yang sulit. Pria itu kemudian menunjuk muridnya, mengatakan matanya melihat semuanya kabur, tetapi masih bisa fokus pada pusat tubuh. Kang Yian berpikir ini benar-benar gila. Kang Hanul setuju, mengatakan si pemabuk hanya mencari-cari alasan agar dia tidak kabur dan bahwa dia tidak bisa melihat gerakan batang tubuh. Dia menambahkan bahwa si pemabuk tidak mungkin tahu seberapa buruk penglihatannya, karena dia belum melakukan tes apapun. Kemudian pria itu mengeluarkan kacamata pahlawan kita dan berkata dia sudah mencobanya. Kang Yon berpikir ini gila. Seperti bagaimana bisa sang guru mengetahui kondisi mata seseorang hanya dengan mencoba kacamatanya? Gurunya seperti, oh tentu saja aku bisa. Dia kemudian menyeringai dan berkata dia dan muridnya memiliki mata epik yang sama. Rupanya, si jangkung mendengar bahwa penglihatan emas memungkinkanmu menghindari setiap pukulan. Tetapi pria mabuk itu mengungkapkan bahwa itu bukan satu-satunya keahlian pahlawan kita. Dia punya naluri membunuh untuk bereaksi secara instan terhadap gerakan. Dia menyimpulkannya dengan mengatakan muridnya adalah seorang jenius seni bela diri. Si jenius yang disebut-sebut itu seperti, ya, Benal. Sang guru kemudian mengatakan muridnya adalah penghindar terbaik di seluruh Korea dan bahkan Kang Yian memiliki peluang kecil untuk memukulnya. Ini membuat si jangkung berpikir dia akan tak terkalahkan setelah mengalahkan teman latih tandingnya yang pendek. Jadi dia sangat bersemangat untuk menghancurkan tengkorak protagonis, tetapi protagonisnya seperti tidak. Guru itu bicara omong kosong. Lalu si pemabuk berkata latihan tanding selesai untuk hari ini, tetapi anak kaya itu menawarkan untuk membayar 2 kali lipat untuk terus lanjut. Si pemabuk yang bangkrut itu langsung setuju. Sebuah keputusan besar dibuat untuk pahlawan kita tanpa sepengetahuannya. Dan begitu saja, sesi latihan tanding yang brutal terus berlanjut. Begitulah cara Kang Han Newell menghabiskan seluruh liburan musim panasnya dipukuli tanpa belajar apapun sebelum sekolah dimulai. Pahlawan kita merasa santai dan bingung melihat pendulum berayun di depannya. Kata kacamata muncul di kepalanya. Itu satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan. Kang Hanul tenggelam dalam gagasan tentang kacamata sampai akhirnya dia tersadar. Bingung, dia pikir itu hanya mimpi. Dia bertanya-tanya mengapa dia pingsan di jalan hanya untuk melihat gurunya di sana menanyakan hal yang sama. Kang Hanul seperti, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sang guru mengingatkannya bahwa hari ini adalah hari pertama semester baru, jadi pahlawan kita bergegas ke sekolah. Lalu seseorang berbicara kepada si pemabuk. Itu adalah si peri. Ingin tahu mengapa dia menghipnotis anak itu. Sang guru menyeringai dan menjelaskan bahwa dia memasang trik mental untuk menghentikan Kang Hanul memendam perasaannya. Le Haru bingung dan bertanya tentang trik ini, jadi sang guru menjelaskan semuanya tentang kacamata. Dia menjelaskannya secara sederhana, mengatakan trik keren akan muncul begitu muridnya kehilangan kacamatanya. Kemudian di sekolah, Kang Neul duduk sendirian, memikirkan bagaimana teman-temannya masih menganggapnya sebagai pecundang.
Tepat saat dia mulai mengeluh tentang kurangnya keterampilan bertarungnya karena dia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun sepanjang liburan, seseorang mendengarnya. Awalnya, dia bingung, lalu sadar itu adalah para perundungnya yang sudah lama tidak melihatnya, menanyakan keadaannya. Mengetahui dia belajar berkelahi, mereka mengira dia melakukannya untuk melawan mereka, jadi mereka ingin melihat seberapa kuat dia. Perundung itu kemudian menendangnya dengan sekuat tenaga hingga membenturkannya ke dinding. Mereka kembali untuk memukulinya lagi. Salah satu bahkan berkata mereka akan memberinya kelonggaran jika dia menjadi pesuruh mereka dan membayar upeti. Dia menyuruhnya mengucapkan terima kasih, tetapi ketika dia hanya diam, dia pikir itu sangat tidak sopan. Perundung itu mulai memukul kepala karakter utama, lalu melayangkan tamparan super keras yang sangat menyakitkan. Tamparan itu begitu dahsyat, sampai membuat kacamata Kang Newell jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Si perundung berkata semua ini tidak akan terjadi jika dia hanya menuruti perintah. Lalu mereka pergi untuk merokok, menyuruh pesuruh mereka untuk menyiapkan uang besok ketika tiba-tiba si pesuruh menyebut mereka pecundang. Perundung itu benar-benar kesal. Mengejutkan semua orang, Kang Newell berdiri dan menuntut untuk tahu di mana seseorang berada. Kang Newell ingin menemukan bos mereka. Kerumunan mulai berkumpul di sekitar mereka. Perundung itu merasa sangat canggung menjadi pusat perhatian, jadi dia mengambil gagang sapu di dekatnya, mematahkannya, dan menyerang pahlawan kita untuk memberinya pelajaran. Dia mengayunkannya dengan sekuat tenaga, dan gagang sapu itu patah, tetapi tidak mengenai sasaran. Perundung itu teategun. Kang Yian melompat masuk di detik terakhir mengatakan hanya dia yang boleh mengganggu Kang Newell. Si perundung tidak mengenali orang baru ini, jadi salah satu temannya menyebutkan bahwa mereka mengharapkan murid baru hari ini. Mendengar ini, siswa itu menyebut Kang Yon sangat berani. Tetapi ketika dia berkata dia tidak akan bertarung jika hanya terus berbicara, si perundung menjadi marah dan mengeluarkan pisau. Dia siap memberi pelajaran pada anak baru itu. Saat itu, seorang dewasa melihat anak-anak itu, dan guru meminta penjelasan. Berandalan itu bilang dia hanya mengajak anak baru itu keliling sekolah. Dia memutuskan untuk melanjutkan tur dan menyarankan untuk menyelesaikan masalah mereka nanti. Dengan begitu, guru itu pergi, memberitahu anak-anak itu untuk tidak membuat masalah di awal tahun. Saat para berandalan itu pergi, salah satu dari mereka menyuruhnya untuk menemui mereka di gedung kosong sepulang sekolah. Di sana, dia akan menemukan apa yang dicarinya dan akhirnya bertemu dengan bos besar. Malamnya di dojo, Kang Yon kesal rekan tandingnya terlambat, jadi sang guru menyuruhnya Kang Yi untuk memeriksanya dan berpikir itu konyol karena menolong rekannya berarti melewatkan turnamen remaja terkuat. Tapi saat si pemabuk bilang dia khawatir, anak Sema itu bilang dia belum pernah melihatnya mengkhawatirkan seorang murid. Jadi dia menjelaskan bahwa dia tidak mengkhawatirkan murid itu. Sang guru berkata bahwa dalam sebulan terakhir, Kang Newell belajar beberapa serangan balik, tetapi entah kenapa serangannya kurang bertenaga. Kang Yon berkata serangan balik itu lemah terhadapnya karena perbedaan kekuatan. Sang guru berkata bukan itu masalahnya, dan sementara si Jangkung berlatih normal, muridnya mendorong batas kemampuannya setiap hari, dan alasan pukulannya kurang bertenaga adalah karena dia kurang marah. Kang Yian sangat bingung, jadi dijelaskan bahwa Kang Newell tidak akan melawan lawan terhormat seperti dia. Sang guru berkata, dengan kata lain, tokoh utama kita hanya bisa benar-benar bertarung saat marah, dan dia sangat santai saat tenang, yang membuatnya terdengar seolah-olah Kang Newell akan menghancurkan si jenius jika dia marah. Si pemabuk bilang itu tidak benar, dan muridnya kurang bertenaga. Tapi, hei, kau bisa mengakali kekurangan kekuatan dalam pertarungan jalanan. Jika tokoh utama itu mengamuk, dia akan dengan mudah menghancurkan preman jalanan, itulah sebabnya sang guru khawatir tentang lawannya. Ini benar-benar membuat anak laki-laki itu kesal. Sementara itu, di gedung kosong, saat para siswa menaiki tangga, Kang Newell terkejut merasakan ketakutannya berubah menjadi amarah dan keinginan untuk menghancurkan semua perundung. Perasaan baru ini menggerogotinya dari dalam. Begitu saja, para siswa sampai di ruangan Kang Daechun. Pahlawan kita berhenti sejenak dan memeriksa ruangan itu. Melihatnya dipenuhi preman, pemabuk, dan segala macam orang jahat, dia tidak bisa menahan senyum penuh semangat. Kang Newell melihat orang di ujung ruangan sebagai target balas dendamnya. Saat gadis malang itu memohon bantuannya, dia teringat mimpi buruk yang menimpa temannya. Penyerangnya mulai tertawa terbahak-bahak, melihatnya meminta bantuan pada si menyedihkan Kang Newell. Tidak punya malu sama sekali. Tapi sebelum dia sempat bergerak, bam, sebuah pukulan cepat mendarat. Kang Newell, si menyedihkan itu, menendang lehernya begitu keras. Gigi orang itu hancur, dan dia pingsan dalam satu pukulan. Melihat ini, semua preman menjadi waspada. Anak laki-laki itu memanggil bos besar untuk muncul. Dengan begitu, para perundung memutuskan untuk mengakhiri hidup orang luar itu. Tapi saat mereka menyerbunya, tangannya menemukan sebuah batu bata.
Dengan itu, dia menyerang para penjahat itu dengan mudah menghancurkan tengkorak yang pertama dengan batu batanya. Preman kedua mencoba memukulnya dengan tongkat, mengayunkannya begitu keras hingga patah di kepala Kang Han Newell. Tapi dia tidak peduli, melihatnya sebagai kesempatan untuk menghantam yang lain dengan batu batanya. Lalu penjahat nomor 3 menyerangnya dari atas. Pahlawan itu dengan cepat melemparkan batu batanya untuk menghancurkan botol kaca di tangan preman itu. Sebelum preman itu sadar apa yang menimpanya, dia ditendang di perut begitu keras hingga terpental ke salah satu temannya. Karena marah, si pirang mengeluarkan pisau. Tapi sebelum dia bisa merangkak keluar dari bawah temannya, pahlawan itu menginjak dadanya dengan sekuat tenaga. Melihat ini, sisanya panik dan lari tunggang langgang. Sekarang pahlawan kita ditinggal bersama pria besar di kursi, mengira itu adalah Kang Dae-chun. Hanul menyerangnya dengan niat serius, tetapi mendengar suara yang dikenalnya, dia menjadi bingung. Itu adalah anak buah para preman yang memohon ampun. Hanul terkejut melihat Taesik. Dia mengungkapkan bahwa para preman menyuruhnya untuk merekam mereka mengeroyok pahlawan itu. Namun pahlawan kita, yang masih marah, memukul meja karena kecewa. Hanul menuntut untuk tahu di mana Dae-chun berada. Saat itu, salah satu perundung bangun. Dia dengan cepat mendekatinya. Tapi ketika ditanya tentang keberadaan Kang Dae-chun, dia mengaku tidak tahu. Hanul melihat senjatanya di dekat situ. Dia mengambilnya dan bertanya lagi, tetapi perundung itu bersikeras dia tidak punya hubungan dengan anak putus sekolah itu. Hanul tidak peduli dan menyerang dengan batu bata menuntut untuk tahu di mana Kang Dae-chun berada. Tapi saat dia hampir bertindak terlalu jauh, seorang teman turun tangan. Kang Yon menyuruhnya untuk tenang. Sebelum pahlawan itu bisa bilang dia akan melawan mereka berdua jika dia ikut campur, temannya menendangnya. Tendangannya begitu kuat hingga membuatnya terlempar ke udara. Kang Yon belum selesai, membantingnya ke tanah. Lalu dia menyuruhnya lagi untuk tenang. Pahlawan itu berkata temannya tidak tahu apa yang sedang dia alami. Tapi mendengar dia punya info tentang targetnya, dia terkejut. Jadi dia dengan marah menuntut untuk tahu di mana Kang Dae-chun berada. Dia bahkan menyerang rekan tandingnya untuk mendapatkan jawaban dengan paksa. Rekan tandingnya sangat ingin melihat seberapa kuat pahlawan itu sebenarnya. Tapi sebelum mereka sempat bentrok, sang sensei turun tangan. Seorang pria mabuk muncul tepat pada waktunya. Dan saat dia membocorkan apa yang dia ketahui tentang Kang Dae-chun, mata Hanul terbelalak. Ternyata, si penjahat besar ada di turnamen pemuda terkuat. Sebelum pahlawan itu bisa bertanya lebih lanjut, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pelukan gurunya. Anak laki-laki itu tumbang. Kang Yian khawatir dia mungkin pingsan, tapi si pemabuk bilang dia hanya kehilangan kesadaran karena bekerja terlalu keras seperti orang gila. Dengan begitu, amukan pahlawan itu akhirnya berakhir. Kemudian, kembali di dojo, si pemabuk menggoda betapa murid barunya suka sekali tidur. Lee Haru tampak khawatir tentangnya. Si pemabuk bilang rumah sakit memastikan Hanul tidak mengalami luka serius, jadi mereka bisa tenang. Dia lalu bertanya pada si Perry kenapa dia begitu peduli pada anak laki-laki itu. Melihatnya berjuang untuk masuk ke sekolah yang sama dengannya, itu agak gila, apalagi dia selalu bilang lebih baik menyendiri daripada bergaul dengan orang kosong yang membosankan selamanya. Liru menceritakan bahwa dia pertama kali melihat tokoh utama kita di tahun kedua SMP saat dia mengunjungi gurunya. Hari itu, seorang gadis terjun ke dalam air yang arusnya sangat deras karena hujan lebat. Pada akhirnya, semua orang hanya berteriak minta tolong karena tidak ada yang berani berenang melewati arus gila itu. Lalu entah dari mana, seseorang benar-benar melompat ke sungai. Ternyata, orang ini bahkan tidak bisa berenang, tapi tetap nekat untuk menyelamatkan gadis itu. Sejak saat itu, rasanya seperti pria ini berbeda dari anak laki-laki lain seusianya. Ketika sang guru mendengar ini, dia seperti, muridku melakukan hal-hal bodoh ketika nyawa dipertaruhkan. Dia agak kecewa karena tidak bisa mengeraskan anak itu untuk kompetisi, terutama karena anak itu sudah memenangkan hati keponakannya, si peri. Lee Haru terkejut dan bilang, bukan, aku tidak melihatnya seperti itu. Jadi pamannya bilang, baiklah, aku akan mengabaikan semua ini. Dia lalu memberitahu gadis itu bahwa dia sudah memperingatkan anak itu tentang Dae-chun di turnamen, seperti yang dia minta sebelum bertanya kenapa dia begitu terobsesi. Liru bilang, aku tidak tahu banyak, tapi mungkin karena teman dekat Hanul berhenti sekolah sekitar waktu Dae-chun putus sekolah. Itu membuatnya berpikir bahwa gadis yang diselamatkan pahlawan kita dari air adalah orang yang sama. Sementara itu, di tempat lain di kota, Sheng hanya berjalan-jalan, tenggelam dalam pikirannya. Tapi kemudian dia tidak sengaja menabrak seorang preman dan jatuh ke tanah. Preman itu sangat marah dan menyuruhnya untuk melihat jalan. Dia menjadi lebih marah ketika gadis itu hanya mulai memunguti apelnya tanpa mengatakan apa-apa. Pria itu menarik kerah bajunya, tapi Seung tetap diam. Ini membuatnya marah, dan dia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Tapi saat dia hendak memukulnya, seseorang menghentikan tangannya. Seorang pahlawan misterius telah tiba.
Kang Yon menyebut perundung itu payah karena mencoba memukul seorang gadis. Preman itu melampiaskan amarahnya pada Kang Yon, tapi Kang menghindari pukulannya seperti seorang profesional. Sebelum perundung itu menyadarinya, dia sudah terkapar di tanah berkat sebuah tendangan cepat. Teman-temannya bergegas membantunya, tetapi mereka semua kabur, merencanakan balas dendam. Kang Yon bertanya pada gadis itu apakah dia baik-baik saja, tapi dia hanya terus memunguti apelnya. Melihat dia ingin sendirian, dia menawarkan bantuan untuk bangkit, tapi Seung menepisnya dan menyuruhnya menjauh dengan tatapan dingin. Saat dia berjalan pergi, Kang Yian benar-benar tercengang. Sore harinya, di dojo bela diri wanita, Kang Neul terbangun dari tidurnya. Dia bingung mendapati dirinya memakai kacamata. Memakainya terasa seperti kembali ke kenyataan, dan melepasnya membuatnya merasa tak terlihat. Dengan kacamata terpasang, dia merasa tidak berdaya, tapi dia mengingat satu hal dengan jelas. Adrenalin saat menghajar para perundung, menggantikan rasa bersalah dan malu. Dia menyadari pikirannya terpaku pada satu hal. Pahlawan kita hampir menginginkan lebih banyak aksi melawan para brengsek itu. Saat itu, seseorang membuka pintu. Itu adalah si peri yang memeriksanya. Dia bilang aura menyeramkannya hilang saat kacamatanya terpasang, tapi dia tidak mengerti. Jadi dia menjelaskan bahwa dia terlihat lebih santai dengan kacamata itu. Li Haru kemudian memintanya untuk menemuinya di lantai 1, jadi dia langsung menuju ke sana. Sesampainya di lantai 1 dojo, sang master memberikan penjelasan singkat tentang turnamen kepada murid-muridnya. Turnamen yang akan berlangsung dalam sebulan itu mendapat nama baru Sign League yang merupakan singkatan dari Super Teenager. 32 remaja dengan skor tertinggi mendapatkan tiket emas untuk bergabung setelah lolos dari babak penyisihan distrik. Sang master memberitahukan kabar mengejutkan bahwa Kang Daechun juga ikut dalam turnamen. Pahlawan kita benar-benar terkejut. Pria mabuk itu membocorkan bahwa dia hanya tahu namanya karena panitia merahasiakan segalanya untuk menghentikan sabotase pra-pertarungan. Dia menjelaskan bahwa target pahlawan kita adalah juara tingkat 3. Pada dasarnya petarung elit di ibu kota, jadi Hanul harus naik level. Mendengar ini, dia bertekad penuh untuk ikut turnamen. Sang master berkata dia sudah mendaftarkannya, tapi mengingatkannya bahwa dia berutang 80% dari uang hadiah berkat kontrak itu. Si Pri berpikir itu sangat tidak adil. Tapi ketika pamannya berkata anak itu menandatangani surat-suratnya dengan sukarela, dia menyadari betapa menyebalkannya pria ini. Sang master penasaran dengan Kang Yon yang mengikuti turnamen pertamanya dan tidak punya pertanyaan sama sekali. Tanpa sepengetahuannya, Yan tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apakah gadis yang diselamatkannya itu mahasiswi atau siswi SMA dan mengapa gadis itu membencinya. Tersadar kembali, dia bertanya kepada guru tipe pria seperti apa yang disukai para gadis. Semua orang tercengang, termasuk anak itu yang menyadari apa yang baru saja dia katakan. Sang master tidak bisa mempercayainya. Karena malu, Kang Yen berkata dia bertanya untuk seorang teman. Sang master merasa itu lucu, tahu bahwa dia seorang penyendiri, tetapi anak itu bersikeras itu tidak benar. Mulailah ejekan tanpa henti tentang Kang Yean yang naksir seorang gadis. Malam itu, pahlawan kita tahu dia harus pulang dan menghindari masalah agar tetap bisa mengikuti turnamen. Tetapi entah kenapa, dia keluar mencari preman untuk diajak berkelahi. Meskipun takut, itu seperti kecanduan yang menariknya ke tempat di mana dia merasa kuat lagi. Dia merindukan adrenalin saat mengalahkan lawan yang membuat semua kekhawatirannya hilang. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Melihat sekelompok preman di gang, jantungnya berdebar kencang penuh penyesalan, berpikir ini adalah langkah yang buruk. Lalu, kepalanya dipukul dan dia jatuh ke tanah. Preman itu menyuruhnya cepat. Ketiga pencuri itu menggeledah sakunya, tetapi ketika dia berkata tidak punya apa-apa, mereka menyukai keberaniannya dan menyuruhnya melepas kacamatanya. Preman itu tidak ingin terluka oleh pecahan kaca saat memukulnya, tapi dia tidak bergeming. Ini membuat kesal perundung yang menjatuhkan kacamata pahlawan kita. Begitu kacamata itu jatuh ke tanah, sesuatu bergejolak dalam pikirannya. Terlepas, si binatang buas berpikir memasuki gang itu adalah langkah yang jenius. Dengan itu, dia menyerang preman itu, tetapi pria itu tidak gentar saat temannya muncul, mencengkeram Kang Hanul dan membantingnya ke dinding. Pencuri itu sangat kuat, pahlawan kita tidak bisa melepaskan diri. Hanul disuruh tenang karena dia harus bersiap untuk turnamen, tetapi si rambut merah bertekad menyelesaikan pertarungan. Saat si rambut merah bersiap untuk pukulan besar, Hanul tahu dia harus kabur. Tepat saat pria besar itu melancarkan serangannya, dia menyadari sesuatu yang menarik dan berhasil melepaskan diri. Kang Hanul bingung tetapi tetap fokus pada mata lawannya. Dengan itu, dia mendaratkan pukulan yang kuat. Dia pikir dia telah menyebabkan kerusakan besar, tetapi yang mengejutkannya, lawannya tetap berdiri tegak. Lalu kakinya dicengkeram oleh lawan. Tepat ketika dia pikir semuanya sudah berakhir, sebuah peluit berbunyi dan para preman menyadari ada polisi di sana. Mereka kabur, melarikan diri dari hukum sebelum menghilang ke dalam malam.
Setelah berhasil kabur, Hansul ditanya mengapa dia membiarkan targetnya pergi. Si rambut merah membingungkan temannya dengan mengatakan bahwa dia tidak sengaja melepaskan anak itu. Dia tersenyum, mengatakan ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti dia. Teman si rambut merah mendesaknya untuk menjelaskan. Hansul berkata, "Bung, dalam situasi seperti ini, kau pasti akan panik dan langsung menyerah. Pada dasarnya, pencuri itu hanya butuh satu pukulan epik, tetapi itu akan membuatnya kehilangan cengkeramannya sejenak. Kau akan mendengar dia melepaskan diri hanya dengan mempercayai instingnya." Hansul sangat bersemangat. Dia menemukan cara untuk memblokir lawan dan sangat ingin pertandingan ulang. Sementara itu, kembali di lokasi pertarungan, Hanul menemukan kacamatanya dan memakainya. Dia akhirnya merasa sangat lemah, perasaan yang sangat ingin dihindarinya. Lalu seseorang mendatanginya. Masternya berkata, "Kau kalah karena masalah kelas berat." Pahlawan kita bertanya, bagaimana cara mengalahkannya? Sang guru berkata, "Tidak terlalu mungkin. Lawanmu jauh lebih besar." Anak kurus itu terkejut berpikir si pemabuk bermaksud dia tidak bisa mengalahkan masalah kelas berat, tapi kemudian dia bilang, "Tidak, itu mudah. Kang Hanuel hanya perlu menambah massa otot." Keesokan harinya di dojo, dihadapkan dengan segunung makanan, Kang Neul tidak percaya dia harus melahap semuanya. Sang guru berkata dia bisa berhenti dari latihan, tetapi anak itu bertekad penuh dan mulai makan. Di tengah-tengah makan, dia bertanya apakah dia akan sakit karena makan terlalu banyak. Sang master tertawa mengatakan itu pertanyaan konyol, tapi ya, mungkin saja. Pria itu bahkan mengatakan itu bisa memperpendek hidupnya, tetapi dia akan menjadi berotot. Mendengar itu, pahlawan kita melakukannya dengan sekuat tenaga, tanpa ragu-ragu. Lalu seseorang memberitahunya bahwa pertandingannya telah ditentukan. Saat itu juga, si peri masuk dengan detailnya dan berkata ada masalah. Dia berkata lawannya adalah seorang preman yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Leru bertanya apakah mereka mengenal Hansul. Pria muda itu terkejut. Sang master melihat muridnya mengenal lawannya. Dia bilang itu adalah pencuri kemarin, dan situasinya menjadi rumit sementara gadis itu bertanya apakah dia mengenal preman itu. Dia bilang dia melihat Hansul dari kejauhan kemarin, mengatakan dia adalah petarung kelas berat dengan otot yang gila. Kang Hanul berkata, "Aku siap untuk apapun, dan memohon tips untuk mengalahkannya." Sang master menoleh ke si peri, bertanya bagaimana seorang gadis bisa mengalahkan seorang anak laki-laki. Liru bilang kuncinya adalah memukul titik vital saat mereka lengah. Sang guru tahu itu tidak akan berhasil karena orang seperti Han Kol selalu waspada, jadi mereka butuh cara lain untuk memukul titik vital itu. Dia memikirkan semua hal yang membuat muridnya lebih unggul dari si rambut merah. Kekuatan, tinggi, berat badan, pengalaman, semua tampak sia-sia, tapi ada satu hal yang bisa mereka gunakan, kecepatan. Secepat apapun petarung kelas berat itu, dia seharusnya terlalu lambat untuk menangkap petarung kelas ringan yang lincah. Kang Hanul bertanya apakah dia harus berhenti menambah massa otot. Si pemabuk itu bilang, itu ide terburuk yang membuatnya bingung. Untuk menjelaskan, dia bilang atlet bintang seperti Messi bukan bocah kurus 60 kilo, tapi mesin otot seberat 70 kilo. Jadi mereka harus meningkatkan massa otot pahlawan kita menjadi 73 secepatnya. Ini membuat kedua murid itu terkejut. Malamnya latihan belum selesai. Kang Hanul mengerahkan seluruh tenaganya saat talinya putus dan wajahnya menghantam pilar. Pahlawan kita bertanya, apakah latihan ini benar-benar bisa membuatnya melawan kelas berat, tapi sang guru tidak menjawab, hanya menyuruhnya tidur 6 jam sebelum mulai lagi. Hanul bilang, "Aku sudah tidur seharian seperti katamu." Si pemabuk bilang dia ingin Hanul tidur, makan, dan berlatih 2 kali sehari untuk menganggap setiap hari sebagai 2 hari, tapi Hanul tidak mengerti bagaimana itu bisa membantu. Melihat betapa keras kepalanya anak itu, sang guru memutuskan untuk menjelaskannya lagi. Tidak. Bukan secara harfiah. Dia bilang otot manusia itu seperti benang super halus, dan itu benar-benar sebuah tantangan. Hanul mengira gurunya bermaksud mereka harus menanganinya dengan hati-hati seperti paket rapuh. Tapi tidak, sang guru bilang dia salah paham. Plot twist. Ternyata pahlawan kita seharusnya menghancurkan tubuhnya sendiri. Benar-benar kejutan. Terkejut, dia meminta penjelasannya. Sang guru menjelaskan bahwa saat otot rusak, otot itu akan pulih menjadi lebih kuat seperti peningkatan kekuatan superhero. Dan resep rahasia untuk pemulihan otot, tidur. Tidur yang banyak. Sang guru berkata anak itu akan melatih otot bertarungnya dan bisa menggandakan pertumbuhannya dengan tidur 2 kali sehari. Tidur siang yang berkualitas. Hanul bertanya-tanya apakah ini akan membuat tubuhnya stres. Sang guru menganggap itu pertanyaan konyol. Klasik. Dia tertawa, mengatakan tentu saja, dan bahkan mungkin akan mempersingkat umur anak muda itu. Astaga. Bahkan setelah mendengar ini, anak itu masih tidak mengerti mengapa dia perlu melatih cengkeramannya.
Telapak tangannya sangat sakit. Fokus pada hal lain terasa sulit. Sang guru berkata semuanya akan terungkap saat anak itu mulai bertarung, lalu menyuruhnya untuk tidur. Sebelum pergi, sang guru memberitahunya jika dia merasakan sakit di pagi hari, itu berarti tidurnya nyenyak. Lalu dia pergi, membiarkan muridnya merenung. Malam itu, Noel kesulitan tidur. Tubuhnya sangat kesakitan. Bagi sebagian orang, hari ini adalah hari yang sial bagi pahlawan kita. Meskipun kesakitan, dia akhirnya tertidur. Rutinitas mimpi buruk ini berlangsung selama 4 hari. Setelah itu, dia turun ke jalan untuk melihat kemajuannya. Kang Newell pergi berburu preman. Tidak ada waktu untuk memeriksa setiap sudut, dia berhenti di satu tempat untuk mengamatinya. Newell berdiri di depan King Billiards. Tempat-tempat ini biasanya zona hiburan keluarga, tapi yang ini mencurigakan. Melihat semua preman itu, pahlawan kita gemetar ketakutan. Dia tahu jika dia tidak bisa mengalahkan seseorang di sini, dia akan habis melawan lawannya berikutnya, terutama Kang Dae-chun. Jadi dia mencari penjahat terbesar. Orang pertama pendek, yang kedua tinggi dan gemuk, tapi tidak berotot. Tepat ketika dia pikir menemukan seseorang yang mirip si rambut merah itu mustahil, sebuah suara menarik perhatiannya. Seorang pria jangkung dan kekar mengancam akan menghajar seorang anak sema jika dia berbuat curang saat dia di kamar mandi. Boom! Pahlawan kita menemukan lawannya. Sementara itu, anak sema itu berkata pada pria itu dia tidak akan macam-macam dengan pemain peringkat 3 regional yang meminta handuk. Anak sema itu menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan handuk. Tae-sik bergegas tapi tersungkur di lantai. Dia meminta maaf karena terlambat lalu menyerahkan handuknya, tapi pria besar itu diam, marah karena handuknya jatuh ke lantai yang kotor. Anak itu ketakutan setengah mati. Pria yang memegang bola itu mengira anak sema itu mengejek gelarnya. Tae-sik memohon ampun, mengatakan itu tidak benar, tapi pria besar itu maju, mengatakan dia tidak peduli. Tepat saat tengkorak anak sema itu akan bertemu dengan bola biliar, seseorang memanggil namanya. Ini mengejutkan pemain peringkat 3 regional itu. Karena penasaran, Tae-sik menoleh untuk melihat siapa orangnya dan terkejut menemukan teman sekelasnya. Pahlawan kita bertanya apakah pria itu bajingan, membuat semua orang terpana. Pria besar itu kesal dengan pendatang baru yang kurang ajar. Dia berteriak ruangan itu penuh dengan bocah ingusan yang ingin mati, menyalahkan pengambil handuknya karena merencanakan ini. Tapi tepat saat dia akan memukulnya dengan bola, Tae-sik berkata pria itu adalah orang jahat, yang terburuk dari yang terburuk. Bajingan itu sangat kesal dengan penghinaan itu. Lalu bam, sesuatu menghantam kepalanya. Dan kobatewak? Itu adalah kacamata pahlawan kita yang terbang seperti bumerang. Pria besar itu sekarang marah besar seperti gunung berapi yang siap meletus. Semua orang terkejut menoleh ke pelakunya, yang menyombongkan diri karena berhasil mengenai sasaran pada percobaan pertama. Preman yang lebih muda mencoba turun tangan, mengatakan pahlawan kita bukan siapa-siapa untuk menghina si pria besar. Entah kenapa, Kang Hanul merasa stik biliar itu bergerak dalam gerak lambat. Seharusnya itu mengenainya, tapi dia menghindarinya seperti ninja dan merebutnya dalam sekejap. Dengan cengkraman kuat pada stik, pahlawan kita menarik musuhnya ke depan. Dan sebelum pria itu tahu apa yang terjadi, dia mendapat sundulan yang menghancurkan hidung. Boom! Preman yang lebih muda itu jatuh ke tanah seperti karung kentang. Tepat saat pahlawan kita merasa cepat dan keren, sebuah pukulan menakutkan melesat ke arahnya. Kang Newell menghindar pada detik terakhir, menyadari pukulan itu bisa saja menjadi akhir baginya. Jadi dia dengan cepat memutuskan untuk menjaga jarak di antara mereka, seperti jaga jarak sosial, tapi untuk pukulan. Anak muda itu mulai mencari titik lemah. Mengetahui jika dia tidak menemukannya, dia akan habis. Lalu dia melihat sesuatu yang menarik, seperti mendapat pencerahan. Kang Newell menyerbu masuk setelah melihat titik lemah, dan begitu saja pertarungan dimulai. Saat mencari titik lemah, dia teringat kembali pada montase pelatihannya. Dia kelelahan bertanya pada gurunya apakah latihan ini benar-benar akan membantunya mengalahkan seseorang yang lebih besar. Sang guru berkata titik lemah lawan akan muncul, tapi terserah padanya untuk memanfaatkannya. Latihan itu bertujuan untuk membuat pukulannya lebih cepat seperti mode turbo. Pada akhirnya, pukulannya akan menjadi jurus pamungkas, meningkatkan tingkat kemenangannya. Dengan itu, anak itu akhirnya mengerti mengapa dia berlatih begitu keras. Kang Hanul bertanya-tanya apakah orang seperti lawannya bahkan punya titik lemah. Dan yang mengejutkan, sang guru menunjuk ke lutut. Dia bilang otot lutut orang besar, sekuat apapun, selalu tegang dan bisa dilumpuhkan dengan satu serangan. Dengan kata lain, serangan lutut yang telak akan membuka jalan untuk pukulan terakhir. Jadi saat pahlawan kita mencari titik lemah, dia menyadari sesuatu yang menarik. Saat lawannya menyuruh Tae-sik minggir, Kang Newell melihat semua berat badannya bertumpu pada satu kaki, jadi dia langsung menyerbu untuk menjatuhkannya seperti permainan jenga. Dagunya kini terbuka lebar seperti sasaran. Dengan itu, pahlawan kita melancarkan pukulan knockout.
Awalnya, lawannya berpikir tinju tidak akan banyak merusak, tetapi setelah merasakan pukulannya, dia sadar dia salah. Berkat latihannya, Kang Hanul memiliki tinju sekeras besi seperti pahlawan super. Tapi yang mengejutkan, pria itu tidak pingsan seperti yang dia harapkan. Untuk pertama kalinya, pemuda itu merasakan ketakutan dari petarung jalanan berpengalaman saat lawannya melemparnya ke samping untuk membantingnya ke meja. Kang Hanul jatuh ke tanah, dan saat dia mencoba bangkit, lawannya berkata seorang anak, sehebat apapun, tidak bisa melawan orang dewasa. Tapi pahlawan kita belum selesai. Lalu tiba-tiba, seseorang berteriak untuk menarik perhatian pria itu. Itu Hancul, mengingatkan pria itu akan janji untuk membantu kapanpun dia meminta, jadi dia menuntut untuk menangani penyusup itu sendiri. Pria dewasa itu bilang dia telah dihina dan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jadi si rambut merah mengingatkannya apa yang akan terjadi pada reputasinya jika orang-orang tahu dia punya masalah dengan seorang anak. Melihat ini, pria itu setuju untuk mundur, mengatakan pahlawan kita beruntung. Dengan itu, pria itu memutuskan untuk pergi, menyerahkan tugas itu kepada anak Sma. Kedua lawan itu kini berhadapan seperti dalam pertarungan. Hancul meminta pahlawan kita untuk menunggu sampai kompetisi, mengatakan dia ingin samsaknya dalam kondisi sempurna untuk pertarungan mereka. Dan begitu saja, pertarungan itu ditunda. Kemudian, di atap dojo, Taesik bertanya pada Kang Neol apa yang mengubahnya, menyadari betapa berbedanya dia sekarang. Pada saat itu, si pecundang besar mengakui pada si kurus bahwa dia iri padanya. Taesik membocorkan bahwa dia juga ingin bertarung, tetapi sebelum dia selesai, Kang Hanul menyela mengatakan dia pasti merasa seperti semut kecil. Pahlawan kita seperti, sama bro. Dia bercerita bahwa dia tidak terjun ke dunia pertarungan karena dia tidak takut, tapi karena itu membuatnya lupa betapa kecilnya perasaannya meski hanya sesaat. Kang Neol mengakui dia kesulitan membedakan kenyataan dari lamunan liarnya. Taesik lalu memarahi pahlawan kita karena membuatnya menghina anggota geng tepat di depan wajahnya. Pahlawan kita benar-benar bingung saat orang itu kemudian memohon perlindungannya. Taesik menenangkan diri dan berkata anak itu pasti telah melewati semua ini untuk menyelamatkannya, temannya. Kang Hanul seperti apa yang sebenarnya terjadi. Lalu seseorang memanggil pahlawan kita. Itu adalah gurunya, mengatakan dia perlu latihan khusus. Jadi dengan panik, dia bertanya ada apa. Si pemabuk berkata latihan itu hanya tentang makan dan tidur yang banyak, lalu menyuruhnya untuk tidur. Meskipun awalnya bingung, Kang Hanul memutuskan untuk mengikuti perintah gurunya sampai hari besar itu tiba. Dan begitu saja, pahlawan kita menghabiskan 2 hari hampir tidak melakukan apa-apa sampai pertandingan epik itu akhirnya tiba. Begitu matahari terbit, itu membangunkannya. Pemuda itu, yang belum berlatih sejak menghadapi anggota geng, terkejut merasakan cemas bukannya takut. Tepat saat itu, samsaknya berteriak padanya untuk bergegas. Kang Hanul dengan cepat memakai sepatunya, tetapi saat dia berlari keluar sambil meminta maaf karena terlambat, dia melihat sesuatu yang liar. Sebuah mobil mewah sedang menunggunya di depan. Gurunya berkata muridnya sombong karena sangat terlambat saat yang satu ini menanyakan detailnya. Kang Yon kesal karena gurunya ingin pergi ke kompetisi dengan teman latihannya, meskipun dia punya mobil, tetapi gurunya berkata dia punya alasan kuat. Dia memilih murid yang pendek karena pertandingannya lebih dekat ke rumah. Menjadi murid yang tinggi, begitu mereka keluar dan di dalam mobil, berkata setidaknya dia seharusnya mendapatkan beberapa tips. Baru saat itulah sang guru menghentikannya untuk masuk ke mobil. Kang Yon tidak bisa menahan senyum, berpikir gurunya ingin mendoakannya berhasil. Tapi kejutan, si pemabuk meminta tumpangan untuknya dan muridnya yang lain ke tempat mereka. Dan begitu saja, mereka berdua masuk ke mobil tanpa bertanya. Kang Hanul akhirnya sampai di pertandingan pertama melawan Kang Dae-chun dan melihat stadion besar itu, dia mulai bertanya-tanya seberapa besar sebenarnya Saint League. Dia berusaha keras untuk tidak membiarkan kekosongan itu memengaruhinya. Sang guru menjelaskan itu semua untuk menghindari cedera yang tidak perlu. Di pertandingan pertama, sekelompok berandalan berada di tempat yang sama dan akhirnya berkelahi sebelum pertandingan mereka, bahkan ada yang berakhir di rumah sakit. Jadi pertandingan yang berbeda akan terjadi pada hari yang sama, tetapi pada waktu yang berbeda, itulah sebabnya belum ada orang di sana. Pahlawan kita dan gurunya tiba-tiba dihampiri oleh seseorang. Seorang staf bertanya pada anak Sma itu, apakah dia benar-benar petarung yang mereka tunggu, dan begitu dia menjawab ya, mereka memintanya untuk menutupi matanya. Ini untuk menghentikan para kontestan memulai perkelahian sebelum naik ke ring. Pada saat itu, sang guru menyuruhnya untuk menutup mata sebelum menukar kacamatanya dengan penutup mata. Melihat bagaimana pikiran batinnya akan sulit dikendalikan di luar ring, Kang Neol berkata dia menjadi cemas setiap kali kehilangan kacamatanya karena itu membuatnya berganti kepribadian.
Sebelum menunjukkan betapa anehnya peraturan turnamen, sang guru memperingatkan untuk sangat berhati-hati jika dia bertingkah, tetapi muridnya berkata dia masih bisa membedakan kawan dari lawan. Ini membuat sang pahlawan sadar bahwa pada titik tertentu, pertarungan menjadi lebih penting daripada tujuannya, yang membuatnya cemas, terutama saat menghadapi lawan kuat seperti yang ada di depannya. Namun kecemasan ini datang dengan gelombang kegembiraan. Kedua kontestan itu sekarang sudah siap. Sang guru merasa sangat kesal karena mereka bahkan tidak mengizinkannya masuk. Lee Haru muncul, bertanya apakah dia melewatkan sesuatu. Pamannya berkata mereka akan segera dimulai. Gadis itu menunjukkan bahwa banyak petarung kuat telah mendaftar di distrik mereka, membuatnya jauh lebih sulit untuk lolos babak penyisihan. Dia benar-benar terkejut dengan ukuran Hancul yang jauh lebih besar dari yang diharapkan. Sementara sang guru berkata mereka senasib. Pria besar itu bertanya pada wasit apakah mereka bisa memulai pertarungan. Wasit sambil menguap memberi mereka izin. Lee Haru berpikir wasitnya sangat santai, jadi sang guru menjelaskan pertarungan ini biasanya dipenuhi remaja yang menakuti lawan mereka dengan ukuran tubuh. Karena petarung yang lebih berat biasanya menang, wasit mengharapkan hasil tertentu, itulah sebabnya dia sangat santai. Wasit menoleh ke si rambut merah, mendesaknya untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat agar mereka semua bisa pergi. Pria besar itu tiba-tiba ditinju di wajah dengan kekuatan penuh. Wasit itu terkejut. Bahkan sang guru dan keponakannya pun tertegun melihat lawan berotot pahlawan kita lengah. Pada saat itu, si elf berpikir semua harapan belum hilang, sementara si pemabuk memastikan Hancul tidak akan tumbang dengan satu pukulan. Hancul dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya dan siap untuk melakukan serangan balik. Hancul memuji pahlawan kita karena cukup berani untuk menyerangnya, hanya untuk pahlawan itu maju dan menghantam tengkoraknya dengan lutut. Bahkan gurunya pun tidak percaya kecepatan yang dia peroleh setelah hanya 7 hari latihan. Di udara, protagonis kita belum selesai saat dia menginjak lawannya. Melihat aksi berhenti, si elf mengira si kurus telah menang, hanya untuk sang guru mengatakan mereka mungkin akan melihat kekalahannya. Melihat Hancul mencengkeram kaki Hanul, Lee Haru ngeri, berpikir dia akan memutarnya. Hancul memberitahu lawannya bahwa tidak peduli seberapa takutnya dia tidak bisa melanjutkan turnamen jika kehilangan kaki. Tepat saat dia memutuskan untuk memutarnya, dia terkejut dengan serangan balik si kurus yang dia blokir pada detik terakhir. Melihat kebingungan si elf, sang guru menjelaskan Hanul berputar dengan putaran itu untuk melindungi dirinya dan melakukan serangan balik. Hancul sadar dia harus bertarung habis-habisan, tapi saat dia hendak menangkap protagonis tahu tertangkap lagi berarti kekalahan. Dia melepaskan diri dari pria besar itu dan menjaga jarak di antara mereka. Hanul terkejut tidak ada serangannya yang berhasil pada lawannya. Hancul memuji kecepatan protagonis, tetapi berkata dia tidak punya kesempatan menang karena jurus pamungkas tidak berpengaruh. Hanul sadar serangannya tidak berhasil, jadi dia harus menjaga jarak tetapi melarikan diri akan berujung pada kekalahan. Jadi hanya tersisa satu pilihan yang bagus. Si pemabuk sangat senang muridnya menemukan cara yang tepat untuk menang. Dengan pemikiran itu dia menyerang lawannya lagi. Pukulan pertamanya adalah tipuan dan serangan sebenarnya adalah tendangan kuat ke lutut raksasa itu. Tapi ini tidak mengganggu Hancul yang bahkan tersenyum. Hancul memberitahu protagonis kita lagi bahwa serangannya tidak berguna sebelum memberikan pukulan yang kuat. Entah kenapa pahlawan kita yang menghindarinya merasa seperti akan pingsan. Dia terlempar dan hampir menabrak dinding. Lee Haru merasa aneh karena meskipun sudah mengincar lutut lawannya dalam pertarungan jalanan pertama mereka, dia mencobanya lagi padahal tahu itu tidak akan berhasil. Hanul berkata, ini adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan karena petarung berat seperti lawannya biasanya lemah di bagian kaki. Tapi sebelum dia menyadarinya, lawannya melancarkan serangan balasan. Bahu Hanul dicengkeram. Hanul mengangkatnya tinggi dan membantingnya ke tanah. Benturannya begitu kuat hingga membuat pahlawan kita batuk darah. Hancul berkata orang lemah, seperti protagonis kita, tidak seharusnya melawan orang sepertinya dan harus tetap diam dan patuh. Dengan itu, dia memutuskan untuk melancarkan pukulan terakhir. Apakah dia tahu semuanya berjalan sesuai rencana pahlawan liar kita? Jadi Hanul memutuskan untuk melakukan gerakan licik, menargetkan satu kaki yang menopang lawannya seperti menara jengah yang goyah. Hanul benar-benar lengah, hampir saja wajahnya mencium tanah. Saat dia bangkit kembali, dia berkata, itu bahkan tidak terasa geli. Dia menyebut pahlawan kita amatiran dan menyerang lagi, siap untuk mengakhiri pertarungan ini selamanya. Si elf berkata, hei, pergilah dari sini sebelum kau dihajar. Sang guru hanya berdiri di sana, benar-benar tercengang. Dan saat pemuda itu menyerbu masuk, tepat ketika lawannya akan melancarkan pukulan terakhir, si gadis mulai panik. Pria mabuk itu sangat penasaran.
Hancul tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, seolah-olah kakinya sedang berlibur. Dalam sepersekian detik itu, dia terhuyung dan terbuka lebar untuk serangan epik pahlawan kita. Hancul tidak percaya dia akan dikalahkan oleh seseorang sekurus Han Newell tepat sebelum wajahnya ditinju. Sang guru dan si elf sama-sama berpikir, tidak mungkin. Bahkan pria yang dipukul itu tidak percaya saat akhirnya dia jatuh ke tanah. Li Haru bingung bagaimana pahlawan itu menemukan saat yang tepat untuk menyerang. Si pemabuk menjelaskan itu semua tentang menumpuk kerusakan, tapi si elf berkata, serius? Dia hanya berdiri tegak. Jadi sang guru membandingkannya dengan jembatan yang runtuh seiring waktu. Misalnya, bahkan jika jembatan bisa menahan 2 kali lipat bebannya, jembatan itu akan tetap hancur setelah menerima cukup banyak kerusakan. Lutut pria itu sudah parah, dan dia hampir tidak bergerak sepanjang pertarungan. Akhirnya, gadis itu mengerti bagaimana pahlawan kita berhasil menang. Kang Hanul berkata, yo, umumkan saja. Aku menang. Tapi wasitnya bilang belum saat Hansul mencengkeram kakinya. Hansul berkata, aku masih bisa bertarung dengan atau tanpa kaki, sambil mencengkeram pahlawan kita, memutarnya, dan membantingnya ke bawah. Kang Hanul sangat kesakitan. Hansul berkata pahlawan kita mengingatkannya pada orang-orang baik yang tidak pernah mengalami hari buruk, dan saat dia melancarkan pukulan besar, dia berkata dia benci tipe orang seperti itu. Rasa takut menghantam pahlawan kita, tapi sang guru berpikir dia masih punya trik lain. Haniel menyerang kakinya lagi, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Pukulan itu meleset dari kepala dan malah mengenai bahu. Le Haru terkejut saat pahlawan kita mengincar titik lemah raksasa itu yang lain. Dia memanfaatkan momen itu, dan sebelum lawan bisa bereaksi, dia melayangkan tamparan licik ke kepala. Sang guru berkata, sekuat apapun dirimu, beberapa titik tidak bisa dilatih seperti telinga. Hancul sadar dia pusing dan kehilangan keseimbangan. Untuk menyadarkan diri, dia menggigit bibirnya dengan keras, menimbulkan rasa sakit yang begitu hebat hingga dia bisa mengatasi kejutan di telinganya. Lalu dia melihat lawannya berada di posisi yang sulit. Waktunya untuk pukulan terakhir yang sesungguhnya. Pemuda itu melepaskan tendangan maut dan Hancul tidak bisa menangkisnya, kepalanya pun terpukul. Dia menerima kerusakan besar. Raksasa itu tidak percaya dia sedang diberi pelajaran oleh seseorang yang setengah ukurannya sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Dan begitu saya, Hanculka. Oh, kalah, dia benar-benar lumpuh. Pada saat itu, raksasa itu sadar jika yang dia miliki hanyalah kekuatan mentah, dia bukanlah preman sejati. Baru saat itulah lawannya menghampiri, tapi sebelum dia bisa menceramahi Hancul, dia sudah tidak tahan lagi. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia tidak dibesarkan secara normal. Dan duak, pahlawan kita langsung tersungkur ke tanah. Dengan kedua kontestan yang sudah tidak sadarkan diri, wasit yang sangat terguncang oleh pertandingan liar ini, akhirnya mengangkat tangannya untuk membuat pengumuman besar. Begitu saja. Pertandingan pertama, pahlawan kita telah usai. Tapi berkat pertandingan ini, Han Newell mendapat perhatian yang tidak diinginkan. Kemudian, ketika videonya viral di media sosial, seorang pria dengan banyak tato sangat marah. Dia memarahi anak buahnya karena mempercayai Hancul, yang tumbang karena kakinya. Preman itu meminta maaf bos, karena petarung Kang Han Cruz mereka tersingkir dari turnamen, membuat mereka jadi bahan tertawaan. Pria itu memohon ampun sementara bosnya berkata, ini kerugian besar untuk bisnis kita. Preman itu meminta maaf lagi. Lalu dia menyebutkan petarung kru Huariang yang naik ke status juara sambil mengayunkan tongkat golf, mengatakan kru itu pasti sedang menertawakan mereka sekarang. Bos itu kemudian menuntut seseorang dibawa kepadanya. Preman itu bingung, tapi bosnya berkata, aku ingin bertemu anak sema yang mengkop petarung kita secepatnya, sebelum memukul pria itu dengan tongkat golf. Sore harinya, di sebuah halte, bus akhirnya tiba, dan di dalamnya ada pahlawan kita dan si elf. Hanul meminta maaf kepada Le Haru karena sang guru menyuruhnya ikut. Si elf berkata, tidak bisa meninggalkan orang gila pertarungan sepertimu tanpa pengawasan. Lalu, juak. Bahu pemuda itu merasakan sakit yang luar biasa. Gadis itu berkata rasa sakitnya akan bertahan lama karena bahunya terkena pukulan telak, dan dia harus istirahat sampai pertandingan berikutnya. Tak lama, bus tiba di halte berikutnya. Orang-orang mulai masuk berdesakan. Pahlawan kita penasaran saat semakin banyak orang berdesakan masuk, dan begitu saja bus menjadi penuh sesak. Pahlawan kita berusaha sekuat tenaga untuk berpegangan. Wajahnya sangat dekat dengan gadis itu, tetapi kerumunan membuatnya semakin sulit. Akhirnya, bahunya yang terluka sudah tak tahan, tapi harga dirinya berkata, bertahanlah kawan. Lalu gadis itu menyadari betapa kesakitannya dia, jadi dia menyuruhnya untuk berhenti menggunakan bahunya dan melepaskan pegangan. Dengan itu, pemuda itu tidak punya pegangan dan terhimpit ke temannya oleh kerumunan. Kang Neol tidak percaya dengan situasi yang dialaminya. Dia segera meminta maaf kepada gadis itu karena menghimpitnya, menyalahkan bus yang penuh sesak.
Tapi ketika dia mencoba menjauh, gadis itu menghentikannya, mengatakan dia tidak keberatan berdekatan. Si elf ingin menyelamatkan bahu temannya, dan tanpa bisa membantah, mereka menghabiskan seluruh perjalanan dengan berhimpitan. Malamnya di markas geng, setelah obrolan telepon singkat, jelas sekali bosnya sangat marah. Dia memarahi orang yang salah memilih petarung karena membiarkan seorang pengkhianat masuk. Dia berkata tangan kirinya yang terpilih seharusnya tidak menyebabkan begitu banyak drama. Preman itu memohon ampun lagi, mengatakan dia akan mencari petarung baru untuk menebus kekalahan itu. Tapi tepat saat bosnya akan memukulnya, sambil berkata pilihan sudah final, seseorang masuk ke kantor dan berkata, "Hei, pria ini menyuruh bosnya untuk tenang karena dia sudah terlalu tua untuk ini dan sebaiknya santai saja." Bos itu berkata si pengkhianat akan punya waktu untuk kru Hwariang, yang menjadi semakin sombong setelah dia pergi. Si pengkhianat memberitahu bos lamanya untuk tidak macam-macam dengannya kecuali dia ingin dihancurkan oleh pasukan barunya. Mendengar ini, para preman yang babak belur meneriakinya karena begitu sombong. Si pengkhianat menyuruh teman-teman lamanya untuk tenang, mengatakan dia hanya datang untuk menyapa karena kantor barunya akan berada di dekat sini. Bos menyebutnya gila karena lupa apa yang terjadi jika mengganggu wilayahnya, tetapi si pengkhianat mengatakan kekuatan kru barunya sudah terkenal dan dia suka menonton pertandingan Liga ST karena mereka adalah satu-satunya kru yang petarungnya tidak lolos babak penyisihan. Dengan itu, para gangster menjadi sangat marah. Baiklah, bersiaplah karena ini dia versi remixnya. Jadi pria licik ini pergi begitu saja, berjanji akan mampir lagi dan menyuruh bosnya untuk berhenti dari bisnis karena dia sudah habis. Begitu dia kabur, bos yang berusaha tetap tenang tidak bisa menahannya lagi. Dia mengamuk seperti Hulk di mejanya, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Orang kepercayaan kirinya terkejut seperti, wah, bos ternyata kyaker. Bos menginginkan informasi tentang anak Sma yang mengkokru mereka. Anak buahnya yang panik berkata dia tidak bisa menemukannya bahkan setelah memeriksa sekolah dan rumahnya. Mendengar ini, bos berpikir, kenapa aku mempekerjakan badut ini sebagai orang kepercayaan kiriku? Dia pikir hidupnya akan lebih tenang jika dia menyingkirkan orang tak berguna ini. Pria itu mulai memohon kesempatan lagi, mengatakan dia menemukan petunjuk baru tentang anak itu. Dia bilang dia melacak teman si pahlawan, Le Haru, dan berjanji akan membawa Newell secepatnya. Keesokan harinya, Le Haru sedang berjalan-jalan. Dia punya firasat aneh tentang hari itu, tapi memutuskan untuk mengabaikannya. Nanti di dojo, si Perry memberitahu temannya bahwa dia peringkat 2 di distrik mereka setelah pertandingannya. Dia bilang segalanya akan berubah sekarang setelah dia masuk 32 besar, tapi pahlawan kita khawatir bahunya akan jadi masalah. Lee Haru berkata sang guru meyakinkannya bahunya akan pulih setelah beberapa waktu istirahat. Dengan itu, dia pun pergi. Tapi saat dia memperingatkannya tentang bahunya, bam, tangan-tangan besar mencengkramnya entah dari mana. Geng itu akhirnya menemukan target mereka, dan dia panik melihat temannya dalam masalah. Preman itu berkata mereka sudah mencari anak itu sejak lama. Lalu dia melemparkan kacamatanya. Seorang preman menangkapnya, penasaran, tapi sebelum dia sadar, dia dipukul keras di leher. Bam! Preman pertama tumbang. Yang kedua bahkan tidak sempat berkedip sebelum si pahlawan sudah ada di hadapannya. Kang Hanul menghajar setiap tangan yang berani menyentuh si peri, membuktikan dia menjadi nomor 2 bukan tanpa alasan. Dengan itu, 2 anggota geng tumbang. Tapi sebelum pahlawan kita bisa menarik napas, seorang preman bersenjata menyerangnya dari titik buta. Dia terkena pukulan di bahunya yang cedera, dan rasa sakitnya luar biasa. Dia jatuh ke tanah sambil berteriak. Penjahat itu sangat menikmatinya. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada anak itu dengan menendang kepalanya begitu keras hingga terpantal ke sofa. Gadis itu ketakutan melihat temannya dihajar habis-habisan. Begitu saja, anak itu pingsan dan geng itu menangkap dia dan temannya. Sementara itu, di markas preman, si bos mendapat telepon. Dia cepat mengangkatnya. Itu adalah salah satu anak buahnya yang bertanya apa yang harus dilakukan dengan anak yang ditangkap. Bos berkata Kang Nul harus membayar karena telah mencedera kaki kontestan mereka. Sekarang anak buahnya tahu apa yang harus dilakukan. Saat telepon berakhir, seseorang mendatangi bos. Pria ini ingin tahu kenapa orang kepercayaan kanannya ada di sana. Dia bilang dia dengar tentang kegagalan besar orang kepercayaan kiri dan berpikir dia harus dihukum. Bos berkata jika dia mengacau lagi, riwayatnya akan tamat. Matahari terbenam dan malam mulai menjelang. Nanti, di sebuah gudang kumuh, para preman berkumpul. Setelah menangkap anak Sma itu, orang dewasa itu ingin memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Dia berkata karena kemenangan si pahlawan, kru mereka kehilangan banyak uang dan hidupnya dipertaruhkan. Bos hanya ingin satu kaki dipatahkan, tapi pria itu menginginkan lebih. Pada saat itu, pahlawan kita angkat bicara. Kang Hanul menyindir betapa payahnya menyeret seorang gadis tak bersalah ke dalam masalahnya. Mendengar ini, pria itu tertawa terbahak-bahak.
Dia bilang dia tidak merasa malu sama sekali menahan gadis-gadis sebagai tahanan. Dia mencoba menceramahi anak-anak Sema itu dengan mengatakan gangster. Sepertinya selalu berpikir mereka di atas aturan, dan mereka hanya merasa begitu saat mereka yang paling ditakuti. Dengan itu, dia mengayunkan palu besarnya dengan sekuat tenaga, mengarah tepat ke kepala anak Sema itu. Saat mengenai sasaran, itu menyebabkan kerusakan serius. Pahlawan kita bertanya pada pria itu apakah dia ingin menjaga kehormatannya dengan membiarkan gadis itu pergi. Pria itu hanya tertawa, mengatakan tidak ada rasa malu menahan seorang gadis sebagai tahanan. Setelah menjelaskan mengapa gangster merasa tak tersentuh karena semua orang takut pada mereka, dia mengayunkan palunya lagi dengan sekuat tenaga. Tapi ketika seseorang menyebutkan 20.001, dia dengan cepat mengganti target. Gadis itu ketakutan. Pukulan itu sangat kuat, tapi nyaris tidak mengenai temannya. Mendengar kata-kata itu benar-benar membuatnya tertegun. Dia menoleh ke gadis itu bertanya, bagaimana mungkin dia bisa memberinya uang sebanyak itu. Liru bahkan berkata mereka bisa menawarkan jumlah yang lebih besar, dan satu-satunya cara adalah dengan memilih sang protagonis sebagai jagoan mereka. Ini sangat mengejutkan pahlawan kita dan anggota geng itu. Orang kepercayaan kiri berkata itu tidak mungkin karena kontestan asli mereka sudah keluar. Lalu seorang anak buah berkata itu mungkin berhasil karena mereka tidak secara resmi mendaftarkan Hanshul. Pria itu bahkan berkata ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk selamat dari kekacauan ini. Tetap saja, mafioso itu menolak, mengatakan seseorang dengan bahu cedera tidak punya masa depan di turnamen. Lalu anak buah itu panik, melihat bos besar menelepon. Melihat ini, dia mendesak si tangan kiri untuk memutuskan. Pria itu panik, tahu bahwa anak itu tidak bisa pulih untuk pertandingan berikutnya. Tapi si peri berjanji itu mungkin. Dan saat bawahannya semakin mendesaknya, dia tidak tahan lagi dan mengambil palu raksasa itu. Di tengah situasi panas itu, dia membuat keputusan akhirnya. Bagi si mafioso, pilihan ini adalah hidup atau mati, meskipun dia mungkin akan menyesalinya. Sementara itu, di rumah sakit, setelah menyelesaikan tes, pria itu bertanya kepada pasien bagaimana perasaannya. Memeriksa hasilnya, Kang Yin berkata dia merasa berada di puncak performanya. Pria berkacamata itu berkata dia tidak akan membutuhkan kapsul oksigen atau sel punca sampai dia mencapai level juara 1. Anak itu berkata dia tidak menginginkannya dan menyuruh pria itu untuk mengembalikannya kepada kakeknya. Mendengar ini, pria itu berkata sel punca itu butuh setahun untuk dibuat dan mereka memutuskan untuk menggunakannya dengan bijak. Tapi sang seniman bela diri tidak peduli, ingin tetap sepenuhnya alami. Lalu dia mendapat telepon. Kang Yian dengan cepat menjawab. Mengetahui alamat gadis itu ditemukan, dia sangat bersemangat dan bergegas keluar. Dia memberitahu pria itu bahwa dia harus pergi ke suatu tempat secepatnya. Sebelum pergi, dia bertanya apakah kapsul itu benar-benar bisa mengobati memar. Saat pria itu mengonfirmasi, Kang Yean merebutnya. Pria itu mencoba menghentikannya saat dia berlari keluar, menyuruhnya untuk memberitahu kakeknya bahwa dia mengambil pengobatan itu, tapi dia gagal. Di tempat lain malam itu, di tempat persembunyian preman, bos ditelepon sangat ingin mendengar laporan tangan kirinya, tapi dia tidak mendapatkan berita yang diinginkannya. Mendengar apa yang dikatakan tangan kirinya, bos tertawa terbahak-bahak. Dia berkata bawahannya akhirnya sudah gila, membawa dirinya ke kehancuran dengan memilih anak yang cedera sebagai jagoan mereka. Setelah menutup telepon, bos berkata jika protagonis kalah sekali saja, dia akan mengakhiri hidupnya dan juga hidup tangan kirinya. Dia kemudian mempercayakan tangan kanannya untuk menanganinya. Yang satu ini bersemangat untuk itu. Keesokan harinya di sekolah, teman-teman pahlawan kita berkumpul di sekelilingnya. Taesik panik, melihat betapa takutnya orang-orang pada protagonis, terutama karena dia terluka. Gadis itu mendesak protagonis untuk menjaga dirinya baik-baik sampai dia menemukan cara untuk menghubunginya sebelum pertandingan berikutnya. Newell memprotes gadis itu karena menjadikannya jagoan mafia dengan bahu cedera yang bisa membuat mereka berdua celaka. Taesik berkata, "Hei, jangan abaikan aku. Sembunyikan cedera itu secepatnya, atau para preman itu akan menjadikanku boneka mereka lagi." Lalu ding-dong, bel berbunyi. Liru menyuruh si tokoh utama untuk cepat ke dojo sementara dia mencari cara untuk menyembuhkan bahunya, membuatnya sangat penasaran. Dia berjanji punya teman yang bisa melakukan hal yang mustahil. Sore harinya, Kang Yon berdiri di tempat yang tepat. Dia yakin berada di tempat yang benar, tapi bingung karena gadis itu tidak muncul. Dia mulai berpikir apa yang harus dikatakan, tiba-tiba gadis itu muncul. Saat Sungna semakin dekat, si ahli bela diri mulai panik, jadi dia mencoba tenang agar berhasil. Kang Yon, takut diabaikan lagi, memutuskan memulai percakapan dengan sesuatu yang keren. Dia bergerak cepat, melihat gadis itu hampir sampai di pintu. Pria itu berlari ke arahnya. Dia bertekad menarik perhatiannya, menggunakan nasihat gurunya, dan ketika gadis itu melihatnya, dia berhenti. Kang terdiam, dia kesulitan bicara,
Dan saat gadis itu akan pergi, dia mengatakan kalau dia sangat kaya. Dia merasa sedikit canggung, meragukan nasihat gurunya yang mabuk. Gadis itu pergi begitu saja, menyebutnya bodoh. Kang Yon menjadi kesal. Dia memberitahunya bahwa dialah si bodoh yang dikatakan konselornya. Dia mengaku tidak tahu cara menunjukkan perasaan karena tumbuh di keluarga tanpa cinta, jadi dia memutuskan menunjukkan cinta dengan hadiah. Kang Yon menawarkan Seungna sebuah kapsul untuk menyembuhkan hatinya jika dia sakit lagi, tapi saat akan memberikannya, kapsul itu direbut. Pencuri itu kabur secepat kilat. Kang Yon mengejarnya dengan putus asa, tapi dia tidak bisa mengejar atau bahkan melihat wajah si pencuri. Lalu departemen meneleponnya. Mereka ingin tahu tentang obat itu. Dan sebelum dia bisa menjelaskan, dia terkejut saat tahu obat itu dibuat khusus untuknya dan beracun bagi orang lain. Dia berteriak bahwa mereka seharusnya memperingatkannya lebih awal karena dia hampir memberikannya pada gadis tak berdosa. Sementara itu, di dojo tempat pahlawan kita tertidur, si pencuri licik menyelinap dengan jarum suntik. Setelah membersihkan gelembung udara, dia diam-diam menyuntikkan cairan itu ke anak laki-laki itu. Pencuri itu senang dengan tindakan liciknya. Lalu seseorang melihatnya. Pencuri itu ditangkap oleh si Elva. Dia menuntut untuk tahu siapa dia dan kenapa dia ada di sana. Tapi saat dia membuka topengnya, dia terkejut melihat itu adalah Tae-sik. Lalu dia menyadari sesuatu yang aneh. Gadis itu sangat waspada melihat jarum suntik dan cairan di lantai. Lee Haru tidak percaya kekacauan yang dibuat si pecundang itu. Dia bilang itu adalah kejahatan yang diperlukan untuk menyembuhkan sang pahlawan. Tae-sik mengungkapkan bahwa Departemen Pusat Grup Hyunsung mencoba menghubungi siapapun yang dekat dengan cucu ketua. Saat itu, mereka bilang harus menghentikan pengobatan itu sebelum dia memberikannya sebagai hadiah. Tae-sik bertanya tentang obat itu. Mereka memberitahunya itu adalah formula super kuat, sulit dibuat, menyembuhkan hampir semua sel manusia. Tapi sebelum mereka sempat memperingatkannya tentang efek sampingnya, dia menutup telepon. Sangat takut menjadi sasaran preman lagi, dia mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan obat itu. Si Elva berkata itu benar-benar jahat karena pengobatan itu bisa mengakhiri hidup sang pahlawan. Lalu pria ini mulai berteriak seperti kesetanan karena cairannya menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat temannya sangat panik. Malam itu di rumah sakit, semua orang berkumpul di sekitar kapsul. Di dalamnya ada maniak petarung gila kita yang pingsan. Kang Yon memarahi Tae-sik atas perbuatannya, tapi Tae-sik seperti tenang saja. Aku hanya mencoba membantu. Pria itu menyuruh tuan muda untuk tetap tenang karena perusahaan mereka bisa terkena dampak buruk dari kekacauan ini. Jika anak itu mati, penyelidikan bisa melacak kembali ke mereka, menghancurkan reputasi mereka selamanya. Jadi sangat penting untuk membuat anak muda itu pulih kembali. Lee Haru ingin tahu apakah kapsul oksigen itu asli. Kapsul-kapsul ini digunakan oleh Looney, atlet Britania, untuk menggandakan kecepatan pemulihannya, dan yang ini 2 kali lebih cepat dari miliknya. Pria itu berkata, mereka telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menyembuhkan anak itu, dan sekarang tinggal berharap dan berdoa. Apapun yang terjadi, mereka pasti akan tahu keesokan harinya. Saat matahari terbit di rumah sakit, Tae-sik menghabiskan sepanjang malam di sana sendirian dengan rasa bersalahnya. Sementara itu, di kamar pahlawan kita, seorang perawat datang untuk memeriksanya. Dia melihat sesuatu yang aneh, mengintip ke dalam kapsul, dan panik, segera memanggil dokter. Kang Newell telah hilang dari kapsul. Sementara itu, di tempat lain di kota, di sebuah gang kecil dengan kedai makanan, para preman sedang memalak pemiliknya, tapi dia memohon agar mereka pergi. Preman itu bilang dia tidak bisa berbisnis di wilayah mereka tanpa membayar. Pria itu berargumen bahwa biaya harian yang mereka minta 4 kali lipat dari penghasilannya sehari. Ketika dia tidak mau membayar, mereka memutuskan untuk memberinya pelajaran. Tapi saat seorang preman hendak memukul orang tua itu, seseorang memanggil. Para preman bingung ketika seorang siswa SMA kecil berpakaian piyama menghalangi jalan mereka. Mereka mengenalnya sebagai pasien rumah sakit, tapi ketika salah satu menyuruhnya pergi, kecuali dia punya uang untuk orang tua itu, dia menyerang dan mematahkan lengan pria itu dalam sekejap. Preman itu berteriak kesakitan. Yang lain mencoba memukulnya dengan kursi, tapi siswa SMA itu secepat kilat mematahkan kaki preman lainnya. Melihat ini, yang ketiga, ketakutan tapi tetap maju. Tepat saat tongkat logam akan mengenai kepala pahlawan kita, dia menangkapnya, berputar seperti penari, dan membuat mereka kewalahan. Nomor 4 maju dengan pisau. Tapi saat siswa SMA itu akan ditusuk, dia menggunakan refleks cepatnya untuk menghancurkan tangan preman itu dengan batang logam. Sekarang hanya tersisa 1 preman. Dia sangat ketakutan. Melihat teman-temannya dikalahkan dalam hitungan detik, semua berteriak kesakitan. Preman itu tidak bisa memahaminya saat si gila berpakaian piyama menyeringai padanya. Tapi saat dia mulai memohon ampun, bantuan datang. Preman itu lari, menyuruh teman-temannya untuk menangani si penyerang. Mereka semua menyerangnya, hanya untuk dihentikan oleh sebuah peluit.
Para preman mengira polisi datang dan kabur. Saat suara peluit semakin dekat, semua preman lari. Lalu hanya satu orang yang muncul. Pemilik peluit itu bukan polisi. Begitulah, Tae-sik menggunakan trik cerdas untuk menakut-nakuti para preman. Dia memberitahu temannya mereka harus kembali ke rumah sakit tempat semua orang menunggu, nanti di puncak bukit yang sejuk. Tae-sik menunjukkan bagaimana obat itu telah mengubah temannya. Tiba-tiba, seseorang datang dengan cepat menggunakan motor. Itu adalah si Elva yang mengkhawatirkannya. Kang Hanul bilang dia bangun di tempat yang aneh dan berpikir lebih baik segera kabur. Saat itu dia terkejut ketika gadis itu memegang bahunya. Lee Haru ingin memeriksa apakah dia terluka, tapi saat pria itu mencoba mengatakan dia baik-baik saja, kakinya memutuskan untuk lemas. Kang Hanul kesulitan untuk tetap berdiri. Melihat ini, temannya bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja, jadi pahlawan kita berpikir tentang bagaimana tenaganya sudah habis. Saat itu, Lee Haru menyadari dokter itu benar tentang temannya yang ingin bertarung keesokan harinya. Dan begitulah, para pahlawan kita berada dalam masalah besar. Malamnya di dekat sebuah motel, ketika ditanya apakah dia menemukan seseorang untuk mengalahkan Kang Hanul, pria itu berkata dia telah mendapatkan petarung terbaik di wilayah itu. Dan melihat bagaimana petarung mereka telah meningkat selama ini, jelas dia sekarang dalam mode buas total. Kembali ke rumah sakit, Newell akhirnya mendapatkan kamar biasa. Lee Haru memberitahu dokter bahwa dia benar tentang Newell yang kehilangan tenaga, jadi dokter mengungkapkan bahwa dia hanya akan membaik berdasarkan tes mereka. Tae-sik menjadi khawatir dan bertanya apakah nyawa temannya dalam bahaya. Jadi dokter menjelaskan bagaimana tubuh memiliki blok mental untuk melindungi dirinya sendiri di saat-saat sulit. Obat itu mematikan blok ini untuk pahlawan kita, memberinya kekuatan super dan penyembuhan, tapi itu menguras staminanya. Dan ketika dokter mengatakan beberapa fungsi tubuh mungkin berhenti, para remaja itu mendengarkan dengan saksama, jadi dia menjelaskannya secara harfiah. Tae-sik memohon kepada dokter cara untuk membantu Kang Neul pulih. Jadi dokter itu mengungkapkan bahwa mereka sudah menduga efek samping ini dan membuat penawarnya. Dan selama si tokoh utama meminumnya, dia akan hidup lebih lama tetapi kehilangan kekuatan supernya. Kang Newell, penasaran apakah dia harus meminumnya setiap hari, diberitahu untuk mengandalkan pil ini sampai obatnya ditemukan. Dokter itu menekankan betapa pentingnya bagi anak itu untuk meminum pilnya setiap hari. Malamnya, Tae-sik bingung melihat teman-temannya pergi ke dojo alih-alih bersantai sebelum pertandingan besar. Kang Newell bilang mereka harus bertemu pelatih yang diatur oleh teman baru mereka, si anggota geng. Tae-sik bertanya-tanya siapa orang yang begitu penting sampai mereka harus menemuinya selarut ini, tapi kemudian, saat melihatnya, anak itu terkejut. Tae-sik mengira pelatih itu datang untuk balas dendam karena dia tak lain adalah rival lama pahlawan kita. Hanul senang melihat tangan kiri mafia itu tidak berbohong. Hancul berkata dia tidak menyangka anak itu akan maju sebagai perwakilan geng setelah apa yang terjadi pada kakinya. Hanul berkata itu bukan sengaja dan ingin menanyakan sesuatu pada pria besar itu. Pahlawan kita ingin tahu mengapa pukulannya begitu lemah. Pertanyaan ini membuat Hanul terkejut. Tokoh utama menjelaskan bahwa bahkan dengan semua kekuatannya, pukulannya tidak ada gunanya, terasa seperti telur yang membentur batu besar. Tetapi seperti kata si rambut merah, metafora sang pahlawan sangat tepat, terasa seperti telur terbang menghantam batu, dia memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Hancul berkata itu semua tentang kuda-kuda. Dia menjelaskan bahwa sesuatu yang dilempar ke udara tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Ini seperti dua mesin pukul, yang satu menancap di tanah dan yang lainnya di atas roda. Yang menancap akan tetap di tempat bahkan setelah mengeluarkan kekuatan penuh, sementara yang di atas roda akan mundur karena pukulan itu. Selama pertarungan mereka, semua pukulan pahlawan kita melayang di udara, padahal dia bisa menggunakan tendangan yang mungkin membuatnya lengah. Anak muda itu terkejut gurunya tidak memberitahukan info penting ini, lalu si Peri berkata itu tidak akan membantu karena menurutnya dia kurang terampil. Hanul penasaran mendengarnya. Hancul menjelaskan sang pahlawan seharusnya menggunakan teknik untuk mengalahkan orang sepertinya, tetapi dia menebusnya dengan kecepatan. Hanul bertekad menemukan cara licik untuk menang karena tahu kejutan adalah senjata rahasianya. Jadi preman itu membocorkan rahasianya, mengatakan mungkin ada cara untuk menang berdasarkan pertarungan sebelumnya, tetapi itu sangat berisiko. Dan begitu saja, Hancul mengajarkan trik baru ini pada Hanul. Keesokan harinya, di markas para gangster, si tangan kiri dan tangan kanan sedang bersantai berhadap-hadapan. Semuanya sudah siap untuk pertarungan epik itu. Si tangan kanan memberitahu si tangan kiri bahwa bos menyukainya, itulah sebabnya dia belum diusir. Tapi jika jagoannya kalah, dia pasti akan kehilangan pekerjaannya. Mendengar ini, si tangan kiri menantang si tangan kanan untuk mempertaruhkan jabatannya agar lebih seru. Anak buah si tangan kanan menjadi gusar, tetapi dengan cepat dibungkam.
Lalu seseorang nyeletuk, mengatakan itu ide yang jenius. Bos setuju, mengatakan taruhan itu akan membuat pertandingan jauh lebih epik. Pada saat itu, si tangan kanan mengumumkan pertandingan telah dimulai. Tetapi apa yang mereka lihat di TV membuat semua orang terkesiap. Si tangan kiri terkejut, mengira pertandingan berakhir begitu saja setelah dimulai. Sebelumnya hari itu, Hancul dan Hanul berhadapan di dojo. Oh, sang pahlawan bertanya kepada pelatih barunya apakah jurusnya benar-benar akan berhasil. Hancul berkata satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mempercayai kakinya. Jadi saat sang pahlawan bertanya pada gurunya, pria besar itu menjadi tertarik. Dia menyuruh anak muda itu untuk mempertahankan sikapnya yang sebelumnya. Hancul berkata dalam 2 pertarungan terakhir mereka, Hanul seperti binatang buas, tetapi api itu lenyap dari matanya. Pahlawan kita memberitahu pria besar itu bahwa kepribadiannya berubah saat dia kehilangan kacamatanya. Di sekolah, satu-satunya cara menghajar para perundung tanpa gemetar adalah dengan melepas kacamata terlebih dahulu. Hancul bingung bagaimana anak itu bisa berubah menjadi monster saat penglihatannya kabur. Mendengar ini, pahlawan kita menyadari betapa gilanya situasinya terdengar. Hanul berkata dia perlu meminta maaf pada seseorang, tetapi untuk melakukannya, dia harus menang demi wanita itu. Dia kemudian kembali fokus dan bertanya pada pria besar itu apakah jurusnya akan berhasil mengingat latihannya yang terbatas. Jadi Hancul berkata mereka akan tahu saat pertandingannya dimulai. Sementara itu, di klub gangster, si tangan kiri dan kanan sudah siap untuk pertandingan. Dan si tangan kanan mengingatkan si tangan kiri bahwa dia masih hidup berkat belas kasihan bos. Tapi jika jagoannya gagal, habislah dia. Mendengar ini, si tangan kiri menantang si tangan kanan untuk mempertaruhkan jabatannya pada pertandingan itu. Si tangan kanan dengan cepat menenangkan anak buahnya. Lalu seseorang berpikir ide itu cukup keren. Bos berkata taruhan itu akan membuat pertandingan lebih mendebarkan. Pada saat itu, pertarungan pahlawan kita dimulai. Apa yang dilihat para gangster di layar membuat mereka semua tertegun. Semua orang menyaksikan saat lawan pahlawan kita membantingnya ke tanah, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Pria jangkung ini benar-benar ingin memamerkan kekuatannya. Melihat ini, teman-teman Kang Newell tidak percaya, mengira pahlawan itu telah kalah, melihatnya tidak bisa bergerak. Wasit hendak menyatakan pria jangkung itu sebagai pemenang, tetapi kemudian orang yang di bawah mulai berteriak. Hanul berhasil bangkit kembali, terengah-engah. Setelah berterima kasih atas sponsnya, dia menyadari lawannya haus darah. Pemuda itu terkejut saat si monster menyerang lagi. Pria jangkung itu mencoba melancarkan pukulan Ko, tetapi pahlawan kita menghindar dan menciptakan jarak. Hanul nyaris tidak punya waktu untuk bernapas sebelum ditendang di dada. Pahlawan kita terlempar ke tanah. Dia berjuang untuk bangkit kembali saat lawannya menikmati pertunjukan. Sang protagonis nyaris tidak bisa berdiri dan hampir kehabisan napas. Tangannya gemetar. Sebenarnya, seluruh tubuhnya gemetar. Kegagalan epik ini terekam kamera. Beneran, Tae-sik mengira tokoh utama sudah Ko karena dia bahkan tidak mencoba membela diri. Lee Ro berkata, kalau dia tidak menangkis, habislah dia. Tae-sik kemudian menatap pria besar yang seharusnya membantunya berlatih. Hancul berkata ada sesuatu yang aneh, seolah Kang Han Neul sedang melawan monster. Kemudian mereka semua menyadari sesuatu yang gila. Mereka terkejut oleh sekelompok preman yang muncul entah dari mana. Hancul berkata keadaan akan menjadi kacau jika Hanul tidak bisa meraih kemenangan. Sementara itu, kembali ke pertarungan, si monster siap untuk menyelesaikannya dan maju untuk satu pukulan terakhir. Tetapi tepat saat dia akan melancarkan pukulan terakhir, tokoh utama bergerak dan sesuatu yang gila terjadi. Terengah-engah dan gemetar, sepertinya pahlawan kita sudah kehabisan tenaga. Ini disiarkan langsung ke semua orang yang menonton. Tae-sik berkata tokoh utama pasti sudah pingsan, sementara si Peri berkata dia perlu menangkis untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian trio itu melihat sesuatu yang gila saat sekelompok preman muncul tepat di sebelah mereka. Hancul berkata kemenangan mereka sepenuhnya bergantung pada pertarungan ini. Sementara itu, di markas preman, bos sedang menonton pertarungan dengan orang-orang tangan kanan dan kirinya. Seorang anak buah berkata Hanul berhenti bertahan, artinya pertarungan sudah diputuskan. Si tangan kanan menyeringai dan mengangguk. Anak buahnya bergegas untuk menangkap si tangan kiri. Pria itu kemudian bertanya kepada bos apakah dia boleh menangani pecundang itu dan jagoannya secara pribadi, tetapi bos tetap diam. Lalu anggota geng dan ketiga anak Sma itu mengira mereka telah kalah. Kembali ke pertarungan. Saat si monster siap melancarkan pukulan terakhir untuk mengakhiri pahlawan kita, tepat sebelum tinjunya mengenai sasaran, Hanul menghindar dan melayangkan pukulan cepat, lalu melancarkan serangan balik. Setelah memantapkan pijakannya, Hanul mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pukulan yang membuat lawan lengah, dan begitu saja, dia melancarkan pukulan yang begitu kuat hingga membuat si monster tertegun. Melihat ini, semua orang benar-benar terkejut dan begitu saja pukulan epik itu mendarat,
Monster itu menerima pukulan telak di wajahnya. Pukulan pahlawan kita begitu kuat hingga membuatnya terbang menabrak jendela kaca. Ketiga anak Sema yang menonton dari luar sangat terkesima. Setelah melihat si monster tumbang, para remaja itu butuh sesaat untuk mencerna kemenangan epik sebelum bersorak liar. Sementara itu, di markas preman, si tangan kanan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu, bosnya menjelaskan bahwa Hanul sengaja menerima pukulan. Ini membuat orang nomor 2 itu kesal karena jagoannya tidak seharusnya dikalahkan oleh bocah kecil. Bosnya hanya bisa menyeringai, mengatakan ini pertama kalinya dia melihat seseorang setangguh Raja Hanul, lalu menyadari tangan kanannya kesal dengan kemenangan jagoan mereka. Jadi dia menyuruhnya untuk menepati taruhan yang dia buat dengan si tangan kiri. Kembali ke anak-anak Sema, Taisik sangat senang melihat latihan Hancul membuahkan hasil. Si pria besar bilang sepertinya tokoh utama bisa memprediksi serangan, lalu si kutu buku bilang itu berkat penglihatan emasnya. Hancul bilang rencana mereka untuk menerima pukulan sampai lawan lengah seharusnya tidak berhasil melawan monster seperti itu. Dia juga penasaran karena si tokoh utama seharusnya bertarung dengan bahu yang cedera, lalu bingung ketika Taisik mengaku berjasa atas pemulihannya. Dia sangat senang karena kemenangan temannya berarti hari-harinya sebagai pelayan preman telah berakhir, tapi si elf tampak khawatir. Dia bilang ada yang aneh karena wasit belum mengumumkan kemenangan si tokoh utama. Taisik dan Hancul sama-sama terkejut. Di dalam arena pertarungan, pahlawan kita terengah-engah seperti baru saja lari maraton. Lawannya tumbang dan sepertinya tidak bisa bangkit lagi. Wasit memberinya tatapan apa selanjutnya? Lihat. Lalu dia menyuruh si monster untuk kembali ke ring atau akan dieliminasi. Rahang Newell ternganga. Monster itu? Oh, dia marah besar sekarang. Otak pahlawan kita berteriak bahaya jika monster itu bangkit kembali. Dan kobatewak? Itulah yang terjadi. Si monster yang kesal karena dipukul memutuskan pahlawan kita harus membayarnya dan bukan dengan uang mainan. Dia menghancurkan kamera karena marah. Lalu dia menerjang pahlawan kita dan itu seperti film horor. Darah di mana-mana, jeritan bergema. Anak-anak Sema itu panik total karena tidak bisa melihat sisa pertarungan. Sirene meraung, ambulans datang dan Liharu panik. Kemudian di rumah sakit, di luar ruang operasi, wasit dan 3 anak Sema itu tegang. Liharu bertanya pada wasit apa yang terjadi. Wasit menceritakan semuanya. Setelah si monster menghancurkan kamera, lawannya habis sudah. Si monster melihat kaki kamera, mengambilnya dan wasit seperti tidak mungkin. Itu melanggar aturan. Tapi si monster, dia tidak peduli. Dia ingin membunuh. Dia mengangkat orang dewasa itu seperti boneka kain, melemparkannya ke seberang ruangan. Sekarang hanya ada si monster dan pahlawan kita. Wasit tidak bisa menghentikannya, dan si monster menyerang Kang Hanul dengan tongkat itu. Darah berceceran di mana-mana. Taisik bertanya seberapa parah, dan sebuah suara mengatakan itu jauh lebih dari sekadar goresan. Semua orang memohon kabar pada dokter, dan dia bilang sudah melakukan semua yang dia bisa. Dia menyarankan agar mereka melihat petarung itu sendiri. Jadi di ruang perawatan intensif, para remaja itu melihat teman mereka di ranjang rumah sakit. Liharu sangat terkejut, dia jatuh ke lantai. Taisik bertanya tentang cederanya, dan dokter bilang itu jauh lebih dari sekadar goresan. Semua orang sangat ingin tahu perkembangan terbaru. Dokter bilang tidak banyak yang bisa dilakukan dan membawa mereka ke ruang intensif. Mereka melihat ranjang rumah sakit dan para remaja itu terperangah. Bahkan tidak bisa mengenali teman mereka. Liharu pingsan. Taisik menoleh ke wasit, yang mengatakan teman mereka kehilangan banyak darah. Tapi wasit, yang mengira mereka teman si monster, mengatakan dia tidak menyebutkan cedera apapun. Anak-anak itu tidak percaya. Wasit menjelaskan bahwa saat si monster menyerang, dia pingsan setelah batuk darah. Taisik mengira itu karena pukulan Kang Neul, tapi dokter bilang bukan. Ini tentang zat-zat terlarang. Taisik bingung, tapi Hancul bilang itu menjelaskan suasana aneh tadi. Dokter bilang si monster terlalu banyak mengonsumsi peningkat kekuatan dan tubuhnya tidak kuat. Liharu bertanya tentang Kang Neul yang menghilang. Sementara itu, seseorang yang menguping langsung kabur. Dia menemukan temannya dan memberitahunya setelah layar mati, dia berpura-pura memeriksa sinyal untuk meninggalkan kantor bos. Dia memperingatkan jika si tangan kiri tahu jagoannya benar-benar menang, mereka akan dalam masalah besar. Tapi si tangan kanan bilang mereka harus tenang sampai situasi mereda, dan si anak buah menyadari ada rencana yang sedang disusun. Tapi saat dia memukulnya, orang itu malah bilang, jika anak itu lenyap, boom, semua masalah kita hilang. Membuat orang itu benar-benar terkejut. Dia bilang pada si tangan kanan bahwa mengganggu si jagoan akan mendatangkan amarah besar, bos. Ternyata orang nomor 2 di geng itu tidak mau mengotori tangannya sendiri. Si tangan kanan menelepon seseorang dan membocorkan bahwa bukan hanya mereka yang mengincar si tokoh utama. Orang di telepon itu disuruh pergi ke tempat Hanul dan melakukan apa saja untuk mempermalukan kru Kang Han. Anak buahnya seperti, wah,
bos menelepon orang mencurigakan itu? Setelah mendapat perintah gila ini, si pengkhianat yang meninggalkan kru Kang Han jadi agak bersemangat. Sementara itu, ketiga remaja itu merasa, ada yang tidak beres di sini, kata si elf. Dia bilang Hanul bertemu dengan petarung yang memakai doping. Tidak mungkin itu kebetulan. Dari yang didengarnya, Hancul bertanya pada Lei Haru apakah dia pikir ada seseorang yang ingin mencelaka Hanul. Taisik bilang, orang itu mungkin pingsan di arena. Lei Haru sibuk menelepon bantuan dan bahkan menelepon layanan darurat. Hancul bilang, jika ada yang mengincarnya, mereka pasti sudah bergerak. Dan begitu saja, ketiganya mencari taksi, berharap mereka tidak akan terlambat. Kembali ke tempat pertarungan, pahlawan kita masih terkapar di lantai. Kang Neul benar-benar tidak sadarkan diri, tapi kemudian seseorang melihatnya dari luar ruangan. Orang itu meraih gagang pintu dan membukanya. Itu adalah Seungna, gadis yang memulai perjalanan pahlawan kita. Dia panik mendengar suara-suara di lorong. Dia melihat rak beban dan menggunakannya untuk mengganjal pintu. Begitu saja, tidak ada yang bisa masuk. Dalam sepersekian detik itu, pria itu terbangun. Kepalanya pusing, bertanya-tanya sudah berapa lama dia pingsan. Dengan kekacauan di sekelilingnya, dia sadar tidak bisa bergerak. Kang Hanul melihat sosok bayangan di dekatnya. Dia berjuang untuk tetap sadar. Pada akhirnya, sebuah tangan dengan lembut mendarat di bahunya, membuatnya sangat bingung. Sementara itu, di dalam taksi, Taisik bilang, "Cepat, Pak." Tapi sopirnya bilang, "Saya sudah ngebut." "Duduklah." Si Pri berdoa agar tokoh utama baik-baik saja, lalu mendapat telepon dari Kang Yon. Dia mengangkatnya, bertanya apakah dia sudah menemukan tokoh utama. Semua orang tegang saat anak laki-laki itu menceritakan semuanya kepada si gadis. Melihat wajah Leru setelah telepon, Taesik menjadi gugup dan bertanya apakah tokoh utama baik-baik saja. Dia mengabaikannya dan menyuruh sopir untuk pergi ke rumah sakit Hyunsung. Sopir taksinya berkata, "Siap, laksanakan." Kemudian di rumah sakit, Kang Neul dan Leru berhadapan. Tokoh utama itu berkata, "Maaf atas keributannya." Si Pri menjawab, "Bukan masalah besar. Apa ada yang mengganggumu?" Dia menceritakan tentang para perundung dan bagaimana dia membeku, lalu terbangun oleh sentuhan tangan lembut di bahunya. Kang Neul terkejut, para medis datang tepat waktu. Segera setelah itu, pahlawan kita berada di rumah sakit, masih tidak yakin apakah seseorang benar-benar mencoba mencelakainya. Lei Haru bilang dia harus istirahat di rumah sakit agar aman, menambahkan bahwa dokter bilang dia butuh waktu untuk pulih. Dia bertanya, "Di mana Taisik?" Entah kenapa, saat Taisik mendengar Hanul baik-baik saja, dia kabur dan belum kembali. Hanul menyuruh si Pri untuk pergi, karena tidak ingin merepotkannya. Tapi Leru berkata, "Tidak mungkin. Aku terlalu mengkhawatirkanmu." Dan begitu saja, matahari terbenam di ufuk barat. Beberapa saat kemudian, di jalan yang mencurigakan, Taisik sangat senang melihat Seungna telah membaca pesannya. Pemuda itu yang memberitahu si gadis tentang di mana tokoh utama berada dan masalah apa yang sedang dihadapinya. Jadi dia bergegas menemuinya, sangat bersemangat berpikir pengakuan besarnya akan berhasil malam ini, hanya untuk melihat sesuatu yang membuatnya gemetar ketakutan. Taesik tidak bisa mempercayai matanya. Dia lari ke sebuah gang kecil, bersembunyi dan terengah-engah seperti baru saja lari maraton. Rasa takut benar-benar menguasai otaknya saat ancaman menakutkan merayap mendekat. Bahkan setelah monster itu lewat tanpa melihatnya, dia masih berkeringat deras dan gemetar ketakutan. Dia tidak habis pikir melihat orang ini yang tak lain adalah Kang Dae-chun. Dengan itu, dia mulai panik karena predator itu jelas mengincar si gadis. Jadi dia bergegas menelepon Seungna untuk memperingatkannya. Dia bahkan mulai berdoa agar dia mengangkat telepon, tapi tidak berhasil. Melihat ini, dia memutuskan untuk memperingatkan sang pahlawan. Taesik praktis memohon agar yang satu ini menjawab teleponnya. Sementara itu, kembali di rumah sakit, saat telepon pahlawan bergetar, dia tidak bisa mengangkatnya karena terjebak di dalam kapsul oksigen. Melihat tidak ada yang berhasil, Taesik berlari kencang menembus malam. Dia panik karena tidak ada yang mengangkat teleponnya. Polisi yang dia panggil untuk memeriksa si gadis akan pergi jika tidak ada yang aneh, jadi jika dia bersama predator itu di tempat lain, situasinya bisa menjadi buruk. Jadi dia bergegas mencari orang yang dalam bahaya itu. Tak lama kemudian, saat Seungna berjalan di jalanan, Taesik akhirnya melihatnya. Tapi bukan hanya dia yang menemukan gadis itu. Begitu monster itu muncul, dia dengan cepat bersembunyi, ketakutan. Dia hampir melompat kaget saat teleponnya berdering. Jadi dia bergegas membisukannya sebelum ketahuan. Pada saat itu, dia pikir dia akan mati. Tapi setelah jeda singkat, Taesik mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengintip. Apa yang dia lihat selanjutnya membuatnya terkejut karena Seungna dan Kang Dae-chun tidak terlihat dimanapun. Baru saat itulah suara datang dari teleponnya. Kang Neul ingin tahu apakah Taesik serius tentang menyelamatkan Seungna sebelumnya dan apakah dia benar-benar sedang diburu oleh Kang Dae-chun sekarang. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Seungna sedang berjalan pulang. Tiba-tiba,
Dia merinding. Dia berhenti melangkah, merasakan bahaya mendekat. Dia berbalik dan ngeri melihat Kang Dae-chun ada di sana. Begitu saja, teriakannya memecah keheningan malam. Sementara itu, di rumah sakit, seorang pasien lari keluar tanpa sepatu. Saat dia berlari seolah hidupnya bergantung padanya, pahlawan kita berdoa agar dia tiba tepat waktu, tapi malah jatuh tersungkur. Kang Newell sangat khawatir dengan temannya. Sementara itu, temannya sedang berlutut. Kang Dae-chun meminta maaf karena tidak muncul lebih cepat, mengatakan dia punya urusan yang harus diselesaikan. Dia bilang dia masih menyesal telah melepaskannya sebelumnya, dan preman itu pun bergerak ke arah gadis itu untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Tapi saat Seungna mulai berteriak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seseorang melangkah untuk menghentikan Kang Dae-chun, dan orang itu tak lain adalah Kang Yi-an. Pria itu dengan tenang menilai situasi, dan melihat si gadis gemetar ketakutan, dia bertanya apakah perundung itu telah menyakitinya. Kang Yi-an mencoba menenangkan Seungna, mengatakan dia akan aman bersamanya, namun tiba-tiba merasa waspada. Pria baik itu bergegas untuk menahan pukulan si preman. Meskipun dia bereaksi tepat waktu, Kang Yi-an tetap menerima pukulan telak. Kang Dae-chun berkata entah kenapa, Seungna selalu dikelilingi oleh orang-orang bodoh, jadi dia memberitahunya akan memberikan Kang Yi-an nasib yang sama seperti Han Yul. Pria itu tampak linglung. Seungna berkeringat dingin, dan tepat saat pukulan itu sepertinya akan mendarat, Kang Yi-an menghindarinya tepat waktu menggunakan momentum untuk melancarkan pukulan balasan yang mengenai punggung lawan. Begitu saja, dia berhasil mendaratkan pukulan pada Kang Dae-chun. Pemuda itu berdoa keras agar serangannya berhasil karena lututnya yang cedera dari pertandingan terakhirnya mulai terasa sakit. Tapi ada kejutan, Kang Dae-chun menahan dirinya tepat pada waktunya. Si perundung meraih lengan pria itu. Dia siap melancarkan pukulan yang sepertinya mustahil dihindari. Saat kedua legenda bela diri ini bertarung, Seungna mengoceh seperti kolom komentar YouTube. Tepat saat itu, Kang Yon menangkis pukulan itu seperti seorang profesional. Meskipun pelindungnya bertahan dengan kuat, gadis itu gemetar seperti daun di tengah badai. Melihat ini, pria itu tahu dia harus membawanya ke tempat aman terlebih dahulu agar bisa fokus pada lawan yang tangguh ini. Jadi dia beralih ke tendangan. Meskipun Kang Dae-chun menahannya, tendangan itu begitu kuat hingga membuatnya terbang menabrak dinding. Kang Yon bergegas untuk menahannya, dan setelah menguncinya, dia menyuruh gadis itu untuk lari sekencang angin, tapi dia hanya berdiri di sana. Pria itu berkata dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Seungna berusaha sekuat tenaga, tetapi rasa takut membuat kakinya terpaku. Tetap saja, dia melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Dia perlahan-lahan bergerak menuju pintu keluar. Lutut Kang Yon hampir menyerah karena rasa sakit. Dan saat dia melewatinya dan lawannya, dia merasa lega karena hanya tinggal beberapa langkah lagi sebelum dia aman. Tapi ketika seseorang memanggil namanya Seungna Membeku Lage, Kang Dae-chun telah memberitahunya bahwa dia tidak bisa pergi sampai urusannya selesai dengannya. Pada saat itu, dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari dinding. Si perundung menyadari lutut lawannya sakit. Tepat saat itu, Kang Gi-hun menyuruh Seungna untuk lari secepat yang dia bisa. Dengan itu, preman itu melancarkan serangan balasan, dimulai dengan tendangan yang membuat pria itu terjatuh. Saking kuatnya tendangan itu sampai membuatnya terhempas ke dinding. Rasa sakitnya begitu parah, Kang Yon tidak bisa menggerakkan kakinya. Preman itu belum selesai. Dia mengumpulkan kekuatannya untuk sebuah injakan keras. Kang Yon menyaksikan dengan ngeri saat Dae-chun mematahkan kakinya, membuatnya berteriak kesakitan. Begitu saja, lutut Kang Eon terkilir. Sekarang dengan rintangan utama tumbang, tidak ada yang menghentikan Kang Dae-chun untuk menangkap Seungna. Tapi tepat saat dia akan melakukannya, sesuatu menghentikannya. Si perundung berbalik dan mendapati lawannya yang berkaki satu memegangi kakinya. Hal ini membuat Kang Dae-chun penasaran, yang bertanya mengapa dia melakukan ini hanya untuk dijawab bahwa dia akhirnya mengerti mengapa Seungna tidak mau berbicara dengannya. Ini membuat si perundung sadar kalau pria itu siap mengorbankan kakinya untuk gadis ini. Dan saat dia menyuruh gadis itu lari, Kang Dae-chun setuju untuk memberinya akhir heroik yang diinginkannya. Dia mulai dengan menginjak kepalanya ke tanah, tetapi melihat dia masih punya semangat juang, dia memutuskan untuk mematahkan lengannya. Kang Yi-an tidak bisa menahan jeritan kesakitannya. Si perundung yang terhibur berkata usahanya sia-sia saat dia mengklaim gadis itu sebagai budaknya yang patuh. Tapi tepat saat dia menerjangnya menuntut agar gadis itu tunduk, dia berteriak kesakitan. Kang Yon sedang menggigit Dae-chun, berharap bisa mengulur waktu agar gadis itu bisa kabur. Si perundung tidak tahan lagi dan melihat beberapa batu bata di dekatnya, memutuskan untuk memberi pelajaran pada pria itu. Kang Dae-chun marah karena lawannya melakukan semua ini untuk seorang gadis yang bahkan tidak bisa lari, jadi dia memutuskan untuk menghancurkan kepalanya dengan batu bata. Dan begitu saja, darah berceceran di mana-mana.
Kang Yi-an terkejut dengan apa yang dilihatnya saat Seungna melompat di detik terakhir untuk memukul kepala si perundung. Pukulan di belakang tengkorak itu sepertinya menimbulkan kerusakan serius. Melihat gadis itu akhirnya mengatasi rasa takutnya, Kang Yon tidak bisa mempercayai matanya. Dan saat si perundung hampir jatuh ke tanah, dia berdoa agar dia pingsan, tetapi kemudian melihatnya menahan diri di detik terakhir. Pemuda itu benar-benar ketakutan. Kang Dae-chun benar-benar mengamuk. Melihat ini, Kang Yi-an berkata, "Lari, Nona, lari." Sementara itu, pahlawan kita berlari kencang di jalanan tanpa alas kaki, berharap teman-temannya aman. Kali ini, dia bertekad untuk membalas Kang Dae-chun. Tapi lebih dari segalanya, dia ingin teman-temannya aman. Dan begitu saja, dia melesat menembus malam. Kembali ke tempat kejadian, gadis itu terjebak bersama si perundung. Dia bilang Seungna dan Kang Dae-chun pasti ingin mati bersama sebelum menampar gadis itu dan menjatuhkannya ke tanah. Saat itu juga, si perundung melompat ke atasnya. Dia siap memberinya pelajaran karena telah lancang. Kang Yon panik memohon padanya untuk berhenti. Tapi tepat saat Kang Dae-chun akan memukul Seungna, suara tiba-tiba menghentikannya dan membuatnya waspada. Pahlawan kita berlari secepat angin, berdoa agar temannya baik-baik saja. Dia sangat ingin menemukan Kang Dae-chun dan menjaga Seungna tetap aman. Begitu saja, dia melesat menembus malam. Kang Dae-chun sudah mengalahkan kedua musuhnya. Dia bilang mereka pasti ingin jatuh bersama sebelum menampar gadis itu dengan keras, membuatnya jatuh terlentang. Dan begitu saja, dia menindihnya, meninggalkan jeritan yang menggema di malam hari. Kembali ke pahlawan kita. Saat dia melesat di sekitar area itu, tiba-tiba dia mendengar beberapa jeritan pelan. Tapi ketika dia mencoba mengikutinya, dia menemui jalan buntu lagi. Kemudian dia mendengar suara lain dan bergegas memeriksanya. Dengan itu, Kang Newell menemukan tempat yang tepat, dan apa yang dilihatnya selanjutnya sangat mengejutkan. Orang di depannya tidak lain adalah Tae-sik. Anak laki-laki itu berkata dia menipu si perundung dengan peluit untuk membuatnya kabur. Pahlawan kita segera bertanya tentang gadis itu, dan temannya berkata kondisinya tidak terlalu buruk dan dia sudah memanggil bantuan. Kang Newell mendidih karena amarah dan tidak bisa menahannya lagi. Pahlawan kita menuntut untuk tahu di mana si penjahat besar itu sebelum menyerbu ke dalam malam untuk menemukannya. Lalu tiba-tiba seseorang memanggilnya. Itu adalah teman latih tandingnya yang babak belur. Kang Newell juga terkejut melihatnya. Kang Yon memperingatkannya bahwa dia tidak bisa melawan Kang Dae-chun sendirian, terutama dalam kondisi seperti ini. Tapi pahlawan yang berlumuran darah itu tidak peduli. Dia hanya memikirkan balas dendam. Dan begitu saja, dia mulai mencari lawan yang ukurannya 2 kali lipat darinya. Kang Yon menyuruh Tae-sik untuk menghentikannya, tetapi Tae-sik berkata si perundung tidak akan tertipu oleh trik peluit lagi. Tetap saja, pemuda itu tidak peduli dan menyuruhnya melakukan apapun untuk menghentikan yang terburuk, karena dalam pikirannya, ini bukanlah pertarungan yang bisa dimenangkan oleh Kang Dae-chun. Sementara itu, Kang Newell masih melesat, lalu dia berhenti. Pahlawan kita berada di depan sebuah terowongan. Dia tahu itu adalah jalan keluar tercepat dari kota, jadi dia melesat ke dalam terowongan gelap tanpa berpikir 2 kali. Sambil menjelajah, Kang Hanul berpikir ini pasti rute pelarian si perundung jika dia mengira Tae-sik adalah polisi. Tapi tepat saat dia mengira si perundung sudah pergi, dia mendengar suara di ujung terowongan. Hanul menyadari itu adalah walkie-talkie, jadi dia bergegas ke sana hanya untuk melihat bayangan di ujung terowongan. Pemuda itu maju untuk akhirnya menghadapi musuhnya. Tapi saat dia menyerang dan meraih bahu pria itu, pahlawan kita terkejut lagi karena dia salah orang. Jadi dia cepat-cepat meminta maaf atas kesalahpahaman itu. Orang asing itu lari terbirit-birit. Newell marah, mengira targetnya lolos, lalu dia merasakan hawa dingin di punggungnya saat musuh lamanya tiba-tiba ada di belakangnya. Setelah sekian lama, pahlawan kita berhadapan langsung dengan si perundung utama, tetapi entah kenapa dia tidak bisa bergerak. Kang Dae-chun mulai memukul kepalanya, menyebutnya tidak sopan karena tidak menyapa dengan benar. Si pembuat onar kemudian teringat saat pahlawan kita pingsan setelah melihat temannya dalam masalah dan sambil memukulnya berkata Seungna sekarang adalah pelayannya yang setia. Pahlawan kita tiba-tiba merasakan amarah yang membara. Kang Dae-chun membual tentang memukul gadis itu saat dia terlihat tak berdaya dan memohon padanya untuk berhenti. Lalu dia memutuskan untuk menunjukkan contoh pada sang protagonis. Tapi saat itu juga, di tengah panasnya suasana, seseorang menghentikan tangannya. Kang Newell siap untuk melawan balik, mengatakan dia akan melakukan pada preman itu semua yang telah dilakukannya pada temannya. Kang Dae-chun merasa itu lucu, berpikir seorang kutu buku kurus tidak bisa menyentuhnya, hanya untuk mendapatkan pukulan yang meretakkan rahang yang sangat sakit. Dengan Kang Dae-chun sekarang di udara, protagonis kita bertindak cepat dan menyerangnya dengan kepala lebih dulu. Kang Hanul mensengkeram kepala lawannya.
Dia menguatkan diri dan melepaskan semua amarahnya, dan begitu saja si perundung dibanting ke tanah. Kang Neul berkata masih ada lagi dan memukul wajahnya lagi. Tapi saat dia terus memukulnya, pahlawan kita tiba-tiba kehabisan napas. Tetap saja dia ingin balas dendam, jadi dia melancarkan satu pukulan terakhir, hanya untuk dihentikan yang membuatnya terkejut. Kang Dae-chun mengejeknya karena staminanya yang lemah. Dia bersiap untuk serangan balik, mengatakan pemuda itu benar-benar mengejutkannya. Dan begitu saja, pahlawan kita ditendang lepas dari targetnya. Pukulan itu begitu kuat sehingga rasa sakit menjalar di nadinya. Protagonis kita dicengkram lengannya dan diayunkan oleh lawannya. Begitu saja dia dibanting ke tumpukan kayu. Dengan Kang Neul di tanah dan kesakitan, Kang Dae-chun menyerangnya kesal dengan kegigihan anak itu. Kemudian pahlawan kita menghindari pukulan itu di detik terakhir dan memutuskan untuk menggunakan kakinya untuk menendang kepala lawannya. Tapi melihat ini, seseorang tersenyum lebar. Kang Neul menjadi ngeri. Kang Dae-chun meluncurkan dirinya ke arah protagonis kita, melemparkannya. Preman itu penuh energi. Keadaan lawannya yang luar biasa dibandingkan dengan keadaannya sendiri yang menyedihkan membuat pemuda itu bingung. Melihat ini, si perundung menjelaskan rasa sakit itu berasal dari mendarat di tumpukan paku dan kayu sebelumnya. Menyadari dia tertusuk dari belakang, Kang Neul menguatkan diri dan meraih potongan kayu itu. Setelah berusaha keras, dia akhirnya mencabutnya dan melemparkannya ke tanah. Kang Neul berjuang untuk berdiri. Pada saat itu, Kang Dae-chun punya ide jahat mengambil potongan kayu yang sama yang menusuk protagonis kita. Kang Dae-chun berkata pahlawan kita seharusnya menghormati hierarki dan menerima posisinya di bawahnya sebelum melancarkan pukulan terakhir. Lalu entah dari mana seorang penyelamat muncul. Kang Dae-chun tidak menyangka Tae-sik tiba-tiba muncul dan menggigit telinganya. Si perundung berteriak kesakitan. Dia menjambak kepala pecundang itu dan membantingnya ke tanah. Setelah digigit, Kang Dae-chun muak dengan pemberontakan si pecundang. Jadi dia memutuskan untuk memberi mereka berdua apa yang pantas mereka dapatkan. Namun yang mengejutkan, Tae-sik menyebutnya konyol. Kata-kata ini benar-benar membuat si perundung kesal. Tae-sik berkata Dae-chun akan menemui ajalnya. Saat itu, si perundung berpikir si anak buah akhirnya sudah gila setelah menjadi pesuruh begitu lama. Tapi tepat saat si perundung akan menghabisi pecundang itu, dia tiba-tiba berhenti. Tae-sik tersenyum puas saat banyak anggota geng muncul di belakangnya. Pria besar itu kesal melihat seseorang mengganggu jagoan fraksi mereka. Dengan itu, Kang Dae-chun berjanji akan balas dendam suatu hari nanti sebelum kabur ke dalam kegelapan malam. Keesokan harinya di rumah sakit, Tae-sik berdiri di samping Neul yang terbaring di ranjang rumah sakit. Anak laki-laki itu bertanya pada temannya apakah dia ingin menjenguk Seungna yang juga seorang pasien di sana. Kang Noil bilang nanggak, aku tidak bisa menemuinya, tidak setelah semua kekacauan yang dia alami karena aku. Dia terjebak dalam lingkaran rasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri karena pingsan saat Seungna sangat membutuhkannya, merasa tidak berguna sama sekali. Lalu Tae-sik berkata, ingat waktu aku mengirimimu pesan tentang menyelamatkan gadis itu? Mendengar ini, wajah pahlawan kita berbinar ingin tahu detailnya. Tae-sik teringat kembali masa-masa sialnya ketika para perundung memaksanya merekam untuk pemerasan. Malam itu, setelah pahlawan kita pingsan, mereka terus memukuli gadis itu. Tapi itu tidak cukup. Mereka memaksanya merekamnya untuk dijadikan bahan pemerasan lebih lanjut. Tepat pada saat itu, polisi datang menyelamatkan nyawa Seungna. Tae-sik akhirnya mengakui bahwa dialah yang menelepon polisi. Dia meminta maaf sebesar-besarnya karena merahasiakannya, takut para perundung akan menghabisinya. Dalam kepanikan, dia mengaku menelepon polisi secara anonim, tanpa nama, tanpa deskripsi. Melihat pahlawan kita hampir mengamuk, Tae-sik berkata, tenang. Aku sudah melakukan semua yang kubisa, tapi kemudian pahlawan kita sambil berlinang air mata berterima kasih padanya dari lubuk hatinya yang terdalam. Kang Hanul sangat berterima kasih pada Tae-sik, tapi Tae-sik mengabaikannya dan berkata dia akan pergi menemui Kang Yon. Dia mengungkapkan kabar mengejutkan bahwa teman latih tanding pahlawan kita dihajar oleh Kang Dae-chun dan harus mundur dari turnamen. Tae-sik menggerutu bahwa saingan barunya itu menyukai Seungna, karena itulah dia menjenguk. Pahlawan kita bingung dengan pembicaraan tentang persaingan, tapi Tae-sik tidak memedulikannya, mengatakan hanya teman kerja yang akan berkunjung. Jadi saat dia pergi memeriksanya, Kang Newell ikut serta. Beberapa saat kemudian, di luar kamar Yon, perawat memberitahu Tae-sik bahwa pasien bersedia menerima pengunjung, tetapi perlu nama dan nomor telepon. Pahlawan kita masuk lebih dulu, sementara Tae-sik bercanda bahwa mereka mungkin teman pertama yang berkunjung. Perawat itu mengoreksinya, mengatakan seseorang menghabiskan sepanjang malam di kamar itu.
Begitu dia membuka pintu, Kang Neul terkejut, berhadapan langsung dengan teman lamanya yang sekarang menatap Seungna yang berwajah kosong. Pahlawan kita tidak tahan dengan situasi itu dan lari keluar kamar, membanting pintu di belakangnya. Taesik bertanya, ada apa dengannya? Tapi melihatnya marah besar, dia tahu siapa yang ada di kamar Kang Yon. Begitu saja, sebuah dinding tercipta di antara teman-teman lama itu. Kang Hanul sangat marah, berpikir dia tidak punya hak untuk berbicara atau meminta maaf pada gadis itu. Lalu seseorang muncul di lantai mereka, melihat seorang pria menangis di lorong. Gadis itu penasaran. Lee Haru terkejut melihat pahlawan kita seperti ini, air mata mengalir di wajahnya. Pahlawan kita yang frustrasi tahu hanya ada satu langkah tersisa. Kang Neul bersumpah untuk kembali, bersumpah atas jiwanya untuk menjatuhkan siapapun yang menyakiti Seungna di depan umum, tetapi gadis itu tetap diam. Kang Neul berkata hanya dengan begitu dia bisa kembali dan meminta maaf pada Seungna. Taesik memohon padanya untuk membatalkan rencana balas dendam, menyebutnya sebagai keinginan untuk mati. Dia bilang Seungna pasti akan menentangnya. Tapi yang mengejutkan, sebuah suara dari dalam kamar tidak setuju. Seungna menyuruh Neul untuk pergi membalaskan dendamnya pada Kang Daechun. Kata-katanya mengguncang dunia pahlawan kita saat dia berkata hanya dengan begitu dia akan memaafkannya. Mendengar ini, Taesik dan si Peri terkejut, tapi maniak gila bertarung kita hanya menyeringai seperti hiu, dan dia langsung melesat melalui lorong rumah sakit, berjanji tidak akan mengecewakannya. Boom! Keheningan menyelimuti ruangan seolah-olah itu adalah penguasanya. Kang Yon sudah pergi, membuat gadis itu bisa bernapas lega. Seungna menjadi penasaran saat Taesik masuk. Dia ingin tahu mengapa dia mengatakan kata-kata itu pada tokoh utama, tapi dia hanya mendiamkannya. Lalu seseorang dari belakang berkata, "Hei, Seungna kedatangan pengunjung." Lee Haru berkata, "Aku tahu maksudmu, tapi Seungna tetap diam 1000 bahasa." Taesik bingung, meminta penjelasan. Si Peri mengungkapkan bahwa Kang Neul adalah magnet bencana yang tidak punya teman. Dan ketika dia menyebutkan bahwa dia tidak punya aplikasi pesan sama sekali, Taesik terkejut. Itu aneh, karena Neul adalah penyendiri dengan sedikit teman. Lee Haru yakin Seungna punya alasan atas kata-katanya, tahu bahwa kata-kata manis tidak akan mempan untuk pahlawan kita. Seungna mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Kang Neul dulu mengatakan satu hal setiap hari. Dia menyebut dirinya pembunuh ibunya. Anak laki-laki itu benar-benar ketakutan dengan hal ini. Seungna menjelaskan Neul merasa sangat bersalah karena tidak menyelamatkan satu-satunya temannya, ibunya. Lee Haru menebak gadis itu ingin menghilangkan rasa bersalah anak itu dengan menjauhkannya dari para perundung Saint League mode keamanan maksimal. Lalu mereka semua merasa seperti orang bodoh. Kang Yon, yang baru saja sadar, berkata mereka telah membuat kesalahan besar dengan membiarkan pria gila bertarung itu tanpa pengawasan. Lee Haru dan Taesik terkejut. Anak laki-laki itu mengingatkan mereka bahwa dokter berkata, tokoh utama perlu istirahat total, sementara gadis itu berkata, kita harus segera memberinya obat detoks sel punca. Dan Taesik khawatir dia akan terluka jika bertarung. Tapi saat si Peri berlari ke kamarnya, Kang Yian berkata Hanul tidak akan ada di sana, dia mungkin sedang keluar memburu Kang Daechun. Taesik berkata, tidak mungkin dia bisa menemukan musuhnya. Tapi petarung di tempat tidur itu berkata ada satu tempat untuk mendapatkan info tentang Daechun dan mereka harus segera ke sana. Tempat itu, Smachunyang, tempat Hanul dan gengnya nongkrong. Hanul berpikir cara terbaik untuk menemukan Kang Daechun adalah dengan menginterogasi anak buahnya. Dia mulai dengan perundung ompong itu. Hanul bertanya pada seorang siswa tentang perundung itu, tetapi ketika dia menghentikannya untuk meminta info, anak itu berteriak menyuruhnya menjauh. Hanul terkejut dengan reaksi itu. Semua orang takut pada para perundung dan tidak mau cari masalah. Pahlawan kita menyadari sekolah masih melihatnya sebagai pecundang yang sama, meskipun dia adalah seorang petarung di Saint League, tapi dia tidak peduli. Menemukan Kang Daechun adalah prioritas nomor 1. Ketika dia masuk ke dalam kelas, para siswa panik, berpikir para perundung akan membuat kekacauan karena dia. Hanul menarik napas dalam-dalam dan mengejutkan semua orang dengan berteriak agar para perundung muncul. Semua orang mengira dia sudah gila. Hanul tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil. Para perundung akhirnya datang. Beberapa siswa panik melihat si pecundang cari gara-gara dengan para jagoan. Pemimpin perundung menuntut jawaban, mengira semua masalah sudah beres. Tapi ketika seseorang memperkenalkan pahlawan kita sebagai Kang Han Noel, pria besar itu terkejut melihat pria kurus dari desas-desus itu. Sementara itu, pahlawan kita dengan tenang mengamati situasinya. Dia menyadari wajah-wajah baru di antara para perundung sekolah. Dia cepat sadar kalau pria di depannya adalah raja baru di sekolah, lalu bam, rasa sakit di punggungnya kambuh lagi. Hanul sadar kalau dokter itu benar soal kondisinya, dan dia benar-benar harus tenang. Salah satu perundung menyadari jagoan kita pasti terluka di pertarungan terakhirnya.
Dia melihat ini sebagai kesempatan besarnya untuk menjadi orang yang mengalahkan si liar yang sendirian menaklukkan seluruh markas. Jadi dia meminta bos baru, Ma Sung Chul, untuk membiarkannya menanganinya. Berhadapan dengan jagoan kita, si perundung menyombongkan diri bahwa tidak seperti terakhir kali saat dia baru keluar dari operasi, sekarang dia dalam kekuatan penuh. Kang Hanul cepat sadar dia tidak bisa melawan semua preman ini sekaligus. Dan sementara pria di depannya terus mengoceh omong kosong, jagoan kita sibuk merencanakan langkah berikutnya. Tiba-tiba, sebuah tendangan dilancarkan. Si perundung ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Saat itulah jagoan kita sadar hanya ada satu cara untuk menang. Dan boom, serangan besar si perundung meleset total. Neul melesat melewatinya, dan sebelum orang itu tahu apa yang mengenainya, si maniak gila tempur itu melepas kacamatanya dan mematahkan kaki Ma Sung Chul. Saat bos besar sekolah itu meraung kesakitan, semua siswa biasa benar-benar terkejut. Begitu dia menjatuhkan raja sekolah yang baru, jagoan kita melayangkan pukulan begitu epik hingga menghantam kepala orang itu ke tanah. Setelah menyaksikan pertarungan epik ini, semua perundung lainnya ketakutan. Begitu saja, bos besar sekolah dikalahkan oleh salah satu yang disebut pecundang. Tidak ada seorang pun di kelas yang bisa memahaminya. Sang predator mengunci pandangannya pada target berikutnya. Para perundung lainnya sangat ketakutan. Mereka mulai mundur perlahan sebelum kabur seperti kucing penakut. Dan dengan itu, hanya satu orang yang tersisa. Kang Neul menuntut untuk tahu di mana Dae Chun berada, tetapi pria itu bilang dia tidak bisa membantu. Jadi saat jagoan kita memberitahunya bahwa dia tidak harus buka mulut sekarang, si perundung itu jadi bingung. Pada saat itu, si maniak gila tempur itu menyerbu ke depan, ingin menghajar preman itu untuk mendapatkan info. Tapi begitu si perundung memutuskan untuk buka mulut, jagoan kita berhenti. Si perundung mengungkapkan Kang Dae Chun dikenal sering nongkrong di sebuah klub. Dan ketika jagoan kita menanyakannya, pria itu bilang pergi ke sana gila karena dikelola oleh para berandalan, tapi Kang Newell tidak peduli dan mendesak untuk alamatnya. Malamnya, pemuda itu akhirnya tiba di tempat itu. Klub itu bernama Hatu Club. Begitu sampai di sana, Kang Neul melihat tempat seperti ini, berpikir dia harus segera masuk. Melihat anak Sma itu, si penjaga menjadi penasaran. Dan ketika dia mencoba masuk, penjaga itu langsung menghentikannya. Pria itu memberitahu remaja itu bahwa dia tidak boleh masuk dan dengan kasar menyuruhnya pergi. Ini membuat Kang Neul sadar ini adalah klub khusus dewasa, yang berarti Kang Dae Chun seharusnya juga tidak ada di sana. Tapi saat dia berpikir salah tempat, dia mendengar seseorang di dalam mengatakan bos ingin bertemu Dae Chun. Hanul cepat berbalik dan setelah melihat orang yang baru saja masuk, dia tahu inilah targetnya. Jadi dia mencoba menerobos masuk lagi. Penjaga keamanan menahannya ke dinding, mengatakan anak di bawah umur tidak diizinkan masuk. Melihat ini, Hanul meremas lengan pria itu dan dengan senyum liar, menyuruhnya menyingkir. Tampilan aneh ini mengejutkan dan membuat gangster itu kesal. Jadi dia memutuskan untuk mengerjai anak itu. Mereka bilang remaja itu melawan, dan begitu saja, kedua pukulan mendarat. Tapi yang mengejutkan jagoan kita, kedua serangan itu ditangkis oleh si pemabuk itu sendiri. Hanul tidak menyangka gurunya akan muncul, dan saat bala bantuan preman datang, sang guru memberitahu muridnya sudah waktunya untuk memamerkan semua kemajuan mereka. Seorang preman mengeluarkan pisau, siap membuktikan kepada orang luar bahwa mereka berada di wilayah mereka. Sang guru memberitahu anak itu sudah waktunya untuk menunjukkan kecepatannya. Tetapi bahkan sebelum dia selesai bicara, anak itu melesat ke depan. Lalu bam! Dia menghajar seorang preman dengan tendangan terbang ke perut. Sang guru berpikir ini adalah langkah paling bodoh karena preman lain menangkap anak itu dari belakang. Pria itu mengangkat anak Sma itu seperti boneka kain dan kemudian membantingnya ke tanah. Hanul kesakitan parah, batuk darah. Para preman memutuskan untuk memberi pelajaran pada remaja liar itu, tetapi saat salah satu dari mereka akan menginjaknya, dia melihat sesuatu datang. Dan boom, preman itu dipukul dengan kekuatan luar biasa. Pukulan itu begitu kuat, itu membuatnya babak belur. Pria itu menabrak papan setelah terlempar cukup jauh. Han Newell terkejut dengan kekuatan gurunya. Sang guru ingin tahu mengapa anak itu ikut campur, dan anak itu bilang dia hanya mengikuti perintah. Lalu seorang preman berteriak meminta bantuan untuk menangani para seniman bela diri yang menyebalkan itu. Dan saat orang-orang jahat mengerumuni dari semua sisi, sang guru meraih muridnya dan berkata, dia tidak sedang membicarakan kecepatan bertarung. Dia kemudian lari, memberitahu anak itu maksudnya adalah kecepatan melarikan diri. Kemudian, ketika si pemabuk dan anak itu lolos dari bahaya, sang guru melarang muridnya datang ke klub itu, mengatakan preman di sana jauh lebih tangguh daripada perundung sekolah. Ketika anak itu menyebutkan dia sedang mencari seseorang, sang guru tahu maksudnya adalah Kang Dae Chun. Dia bertanya pada Neul apa yang akan dia lakukan setelah menemukannya karena melenyapkan Dae Chun adalah satu-satunya pilihan. Sang guru bilang anak itu tidak akan bisa melakukannya karena Dae Chun adalah juara level 3 yang jauh di luar jangkauannya.
Tapi Newell bersikeras kejahatan Kang Daechun tidak bisa dibiarkan, jadi sang guru mengingatkannya bahwa dia melatihnya untuk ini dan punya kesepakatan yang akan dia cari tahu. Tapi kemudian anak itu pingsan di tempat. Sang guru berkata dia harus bertahan hidup untuk mendengarnya. Beberapa saat kemudian di rumah sakit Hyunsung, tempat para pahlawan kita sering nongkrong, 3 orang berdiri di depan kapsul oksigen dengan Kang Newell beristirahat di dalamnya. Guru dan teman-temannya stres karena dia akan pingsan selama seminggu dan pertandingannya besok. Pada dasarnya, para preman yang menjadikannya jagoan mereka akan membuat masalah besar.